Oke, selamat sore Kifam sekalian, selamat sore sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan interpreter ya, juru bahasa, terutama juru bahasa bahasa Jepang begitu. Mungkin ada beberapa yang bergabung juga dari pasangan bahasa yang lain. Kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung di salah satu acaranya Kijang, yaitu acaranya Geng Simultan. Nah, ini agak berbeda nih kalau acaranya Geng Simultan. Sebetulnya kita ngobrol nyantai, biasanya topiknya juga yang sederhana saja, tapi yang membedakan acara kita dengan acara-acara yang lainnya di Kijang, di sini ada kesempatan buat teman-teman yang ingin berlatih kemampuan simultaneous interpretations mereka, begitu ya. Karena seperti kita ketahui kalau untuk bahasa Jepang itu kebanyakan permintaan pekerjaan kita di lapangan, terutama di lapangan produksi, itu lebih banyak permintaannya yang konsekutif begitu ya, sehingga teman-teman yang bahasa Jepang kecuali nih rekan kita yang segera akan kita hadirkan, dia sudah sangat jago, sudah terbiasa untuk pekerjaan-pekerjaan simultan begitu ya. Nah, nanti kita juga akan banyak belajar dari beliau gimana caranya tuh supaya bisa nyantai, bisa tenang begitu ya, bekerja sebagai seorang juru bahasa simultan. Seperti itu. Nah, tidak berlama-lama kita akan ngobrol dan terus terang memang tidak ada briefing apapun dengan narasumber kita. Jadi kita hadirkan saja the one and only, seseorang yang sangat-sangat saya kagumi begitu ya, dan alhamdulillah sudah mau hadir di acaranya Kijang setelah beliau juga dulu sempat dihadirkan di salah satu kopdar kita ya, kopdar yang keberapa itu Dedi Sang kalau masih ingat ya. Wah, Oke, tapi kita sambut mana dulu Dedi Sang terlebih lama. dahulu. Yuk Dedi Sang boleh Ya, halo, perdengarkan suaranya, selamat silakan. selamat sore semuanya. Semoga suara saya aman terdengar. Aman Selamat ya? sore. Satu, dua, tiga. Ya, salam kenal untuk yang belum kenal. Nama saya Dedi. Saya penerjemah bahasa Jepang, Inggris dan Indonesia di sini. Ya, silakan Kang Jo. Siap. Oke, Inggris dah, bahasa Jepang, bahasa Inggris ya, ke bahasa Ya, Indonesia cuma dan kalau bahasa sebaliknya. Inggris kan kalah pamor lah. Yang lain kan lebih banyak. Ada Kang Jo juga di sini yang lebih terkenal. Jadi saya mungkin kalau di marketplace lebih terkenal untuk yang bahasa Jepangnya gitu. Oke, Mr. Dedi, aku biasa manggil beliau itu bos sih sebetulnya ya. Terima kasih karena Yes. seringkali melibatkan 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 saya di proyek-proyeknya. Gimana kita gimana Bos Dedi hari ini Ya, kabarnya? baik. Kebetulan nih semuanya pas nih hari ini. Kan harusnya besok ya acaranya, cuma tiba-tiba diganti Ah hari ya, ini kan ya. Nah, betul. kebetulan tadi juga pagi memang ada acara. Untung acaranya lebih selesai lebih cepat dari yang saya duga. Terus waktu saya balik sini, ada acara dadakan lain sebenarnya sebelum ini. Nah, itu sempat saya ikutin juga nih. Begitu itu selesai, begitu nyampe rumah, ini pas banget nih semuanya. Ini udah kayak jalannya memang dilancarkan hari ini. Jadi semoga Alhamdulillah. semoga sesi kita hari ini bisa berguna lah bagi banyak orang gitu. Wow. Karena saya merasa dari pagi kayaknya lancar semua, nggak ada hambatan gitu jalan. Ya. Semua jadwal bisa diikuti dengan baik gitu. Oke, tentu saja ya, tentu saja ini kebahagiaan, betul-betul kebahagiaan loh bagi kami rekan-rekan di Kijang ya. Kita biasa menyebut rekan-rekan di sini itu sebagai Kifam. Jadi Kijang Oke, family paham. begitu Oke, ya. I Dan see. Ya. ini dadakan saja Dedi Sang. Ini alhamdulillah ini sudah 25 nih yang sekarang bergabung begitu ya. Iya. Dan Saya mereka memang sangat spesialis dadakan dari dulu. Mau kerjaan dadakan juga saya spesialisnya. oke. Siap. Oke, Dedi Sang ini hari Sabtu aja masih luar biasa sibuk ya. Eh, tapi kerjaan saya bukan kerjaan sih tadi itu jadwal pribadi aja, ada jadwal ketemu orang, networking dan lain sebagainya. Tapi nggak bukan 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 interpreting tadi. Siap. Dan itu Nah, dadakan juga, dadakan. Jadi yang satu memang sudah ada terencana, yang satu lagi dadakan baru baru kemarin. Nah itu juga pas saya lihat, oh jamnya masih sempet nih. Udah saya tadi ikut pergi nongkrong bentar, udah gitu langsung balik ke rumah supaya bisa langsung muncul di sini. siap. Iya nih. Nah, ini teman-teman interpreter yang sedang berlatih, oke, mulai biasakan ya. Dedi Sang ini salah satu manusia yang hayaguchi gitu ya, yang memang ketika Oh ya, berbicara cepat. mohon maaf Dan ya. Coba saya dengerin. Ada yang terjemahin ya? Coba, ini channel apa nih? Coba. kalau bahasa Jepang itu di Oh, channel bahasa Jepang dan channel Inggris tapi bahasa soalnya Jepang. Inggris. Oke. Ya, Inggris dan Jepang. Nah, Oh, semua channelnya dibikin bahasa Jepang. Yang iya di Perancis bahasa nggak ada Jepang suara ada. nih. Yang Perancis nggak ada suara. Yang Prancis Jepang memang nggak ada yang ngomong, orang. kan kita ngomongnya Ya. pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau ke bahasa Jepang, mereka bicaranya di channel Jepang dan channel Inggris.
Channel Jepang dan channel Inggris saja. Oke, Iya, understood. Oke, oke. Iya, harusnya iya, ya. iya. Oke, saya Oke. bingung kenapa ada Perancis. Iya, oke. Nah, Iya, karena pas waktu aku setting itu tidak ada pasangannya. Kalau saat pasangan bahasa Jepang dan ini sudah dipakai, yang lain jadi nggak bisa I pakai. see. Oke, understood. Begitu ya. Oke, tapi jangan pedulikan mereka lah, biarkan mereka tersiksa Ya, sendiri ya, aja. ya, ya, Dari ya. sangnya kita mau Kan ngobrol latihan. aja. Ah, ah. Tapi penasaran dia. Tapi nggak apa-apa. Deddy Sang ini kan talent scouting sebetulnya. Jadi karena yang aku tahu ya, Deddy Sang itu kan banyak sekali proyeknya yang tidak bisa ditangani sendiri. Nah, seringkali dia ajak-ajak teman-temannya yang lain. Nah, ini salah Pas satu lagi kebaikan ada Deddy ya, Sang juga. Siap. pas lagi ada, tapi Oke. nggak selalu ya. Saya nggak bisa janji itu. Ya, oke. Pas No, lagi no, ada tidak ya. usah menjanjikan apapun. Ah, ah. Ada yang angkat Ini tangan nih. Somebody ya, raise the hand. Siapa kenapa nih? Estisan kenapa? Resign kenapa? Kepencet Oh, atau enggak memang kepencet, kepencet. Oh, oh, kepencet, ketekan. sorry. Ya Kirain udah, mau oke. ini, mau Siap. mau mau ikutan ngobrol. Nggak apa-apa juga, kita Ya, bikin ya. acaranya nyantai aja. Jadi Oke. Sang, aku tuh kan Hmm. kemarin dikirimin video kan. Nah, Hmm. dan aku udah sebar juga tuh di di Iya, apa di grupnya Kijang ya, Rumah Baru Kijang. Dan iya, kemudian ada juga Solih Hasan juga kemarin kelihatannya sempat juga sharing itu juga begitu ya. iya, iya, iya. Dan aku nonton full dari いや、も awal う整 sampai 理しました。最初から最後まで聞きました、見ました。42分ぐらいのビデオでしたですけれども、編集しましたですが、まあ結構カットする部分もあるんですが、すべては編集したわけではないんですけれども、はい。Ya itu terserah mereka lah, maksudnya mereka そうで mau すね。まあ、 kan saya nggak ada. どういうふうに編集したのはお任せしましたんですけれども、コントロールはしなかったですね。 memperhatikan yang lainnya, lebih memperhatikan kontennya sebetulnya kemarin. Oke, Dan yang menarik itu adalah ini ya, cerita. Boleh di relate dengan itu ya, dikaitkan dengan boleh. yang kemarin aku dengar di video ya. Dan ini juga akan menjadi obrolan kita sore ini begitu ya. Hmm. Nah, Deddy Sang tuh memang ini untuk teman-teman yang belum tahu ya, Deddy Sang itu memang berangkat ke Jepang itu tidak dengan latar belakang pendidikan bahasa Jepang atau belajar bahasa Jepang di universitas, Ya, malah IT kan begitu ya ya. saya orang IT awalnya. Ya. Dan kemudian Jepang itu bukan negara pertama atau misalnya negara yang pertama ingin dikunjungi untuk bekerja ya kalau di videonya kemarin, Betul. tapi inginnya ke negara yang lain begitu ya. Yang Nah, berbahasa Inggris supaya nggak perlu belajar lagi. Iya. iya, nah itu kan Awalnya begitu. begitu. Nah, kemudian akhirnya bisalah berangkat ke Jepang gitu ya. Dan itu apakah ada persiapan dulu nggak sebelum berangkat ke sana seperti orang lain Oh, tuh misalnya belajar iya. di LPK atau misalnya belajar di mana gitu? Kebetulan itu memang kalau saya boleh cerita, jadi saya cerita dari awal aja mungkin Oke, supaya nggak silakan. membingungkan ya. Ketika saya lulus kuliah, saya kan jurusan IT dulu, computer science. Nah, ketika itu ada program dari kampus tempat saya dulu kuliah, dia ada kerjasama dengan salah satu outsourcing company, kayak kita bilangnya Hakengaisha kalau bahasa Jepangnya, yaitu outsourcing company di Jepang. Nah, itu mereka ingin meng-hire lulusan-lulusan barunya, fresh graduate. Kalau orang Jepang itu suka banget sama fresh graduate kan kalau lagi mau hire orang. Makanya kemarin tuh pas tahun 2006 itu ada kerjasamanya seperti itu. Jadi saya mendaftarkan diri melalui program pelatihan itu. Jadi memang si perusahaan outsourcingnya mengirimkan guru juga ke Indonesia untuk 参加しました。 kalau nggak salah sekitar 6 guru, terus sisanya 6 lagi itu dari lokal. Jadi kita ada 12 sensei waktu itu dalam waktu 1 tahun belajar bahasa Jepangnya 1 tahun setiap hari kita ke kampus. LPK-nya tanda kutip itu kampus sih, karena jadi di kampus itu mereka menyediakan satu ruangan kosong supaya kita tiap hari bisa belajar di sana dengan guru yang berbeda-beda pada waktu itu. Jadi 12 orang, tapi nggak 12-nya itu sama ya porsi mengajarnya. Ada satu orang mungkin lebih banyak, ada yang lebih sedikit dan lain sebagainya. Tapi saya total hitung waktu itu kurang lebih ada 12 orang, setengah dari kita orang lokal, setengah lagi benar-benar mereka datangkan dari sana ke sini gitu. Jadi ada pelatihannya Kang Jo untuk jawabannya. Oh, memang secara program memang dikhususkan untuk itu ya. Jadi memang sebelum berangkat itu sudah ada dipersiapkan terlebih dahulu ya. Betul. Sebenarnya Langsung programnya dikasih tiket. 6, nggak langsung dikasih tiket. Programnya itu 6 bulan. Dalam 6 bulan itu ternyata kita 14 orang tidak ada satupun yang lulus seleksi, lulus ujian. Kalau seleksi sudah lulus kan ya, karena sudah masuk ke program itu. Tapi ketika mau ke Jepang itu harus lulus ujian. Ujiannya itu waktu itu kan 2006, belum ada tuh N1, 2, 3, 4, 5. Dulu kita bilangnya IQ, 2000. NIQ, SANKYU, YONKYU. Nah, untuk bisa dapat tiket ke sana itu kita harus lulus ujian dari internal perusahaan setara NIQ waktu itu. Setara NIQ, tapi ujiannya itu bukan ujian NIQ yang ini, mereka kayak mungkin dari beberapa tahun sebelumnya di-compile, dibikin-bikin lagi oleh si perusahaan ini, si Hakengaisha-nya. Jadi diujikan kepada kami
Dan itu dalam waktu 6 bulan, 14 orang siswa ini nggak ada satupun yang lulus lah nilainya. Jadi kita perpanjang lagi dari 6 bulan menjadi 1 tahun. Nah, Oh. ketika 1 tahun dari 14 orang ini yang lulus cuma 7, dan saya salah satu yang lulus ya, jadi saya bisa berangkat ke sana. Nah, sisanya lagi itu mereka harus ikut ujian susulan pada bulan-bulan berikutnya lagi, gitu. Seperti itu sih Hmm. programnya. Siap-siap. Ini aku jadi penasaran sebelum berlanjut ya dari sana ya. Oke. Pas Ah, waktu belajar bahasa Jepang untuk seseorang yang tidak ada latar belakang pendidikan bahasa Jepang ya atau belajar bahasa hmm. Jepang sebelumnya itu waktu itu dari sana merasa wah this is not something that I love gitu ya atau misalnya wah ini challenging banget atau seperti apa tuh waktu itu? Challenging atau Hmm. saya udah ya kan saya nggak bisa Mandarin juga ya. Kalau yang Hmm. mungkin bisa Mandarin mungkin lebih cepat, tanda kutip lebih cepat sedikit dalam Hmm. belajar tulisannya. Cuma saya Hmm. juga nggak ada basic Mandarin, saya nggak ada basic yang bahasa Jepang seperti itu. Dan waktu masuk ikut program itu sebenarnya dari 14 orang ini ada 2 orang yang sudah bisa basic basic Jepang. Jadi sebenarnya agak pressure juga waktu itu. Wah, Hmm. dan saya juga nggak mau kalah karena kalau saya boleh cerita di sini, awalnya kan saya nggak lolos seleksi itu. Hmm. Awalnya saya nggak masuk ke dalam program tersebut, tapi karena ada banyak hal dan lain sebagainya, atau mungkin saya cerita di lain waktu ya, entah itu terlalu panjang kalau di sini. Akhirnya saya bisa masuk ke program tersebut, lalu saya ingin membuktikan diri, wah, saya sudah dapat jalan di sini. Ini impian saya kan emang ingin kerja di luar negeri waktu itu. Pada waktu itu kan umurnya masih berapa tuh? 20-an ya, 22, 23 Hmm. gitu. Sebenarnya nggak muluk-muluk banget. Jadi karena melihat dari keluarga, ada kakak kandung saya kan waktu itu sudah kerja di luar negeri gitu, karena perusahaannya mindah-mindahin dia ke luar negeri. Dan Hmm. tanda kutip itu saya melihat orang tua saya bangga banget gitu. Nah, saya juga Hmm. cuma iri doang sebenarnya. Iri, saya juga pengen dong. Saya juga pengen menjadi anak kebanggaan orang tua. Jadi kalau kakak saya bisa kerja ke luar negeri dan dibangga-banggakan seperti itu, saya juga pengen dong jadi anak yang dibangga-banggakan. Itu benar-benar kayak naif banget gitu. Pemikiran saya benar-benar polos, naif, nggak ada, pokoknya simple banget gitu. Oh, gara-gara itu saya pengen keluar negeri, mau di negara manapun oke. Nah, ketika dapat kesempatan yang di Jepang ini, saya lihat, oh, jalan sudah mulai dibuka, berarti saya harus all out di sini. Hmm. Semuanya saya harus curahkan tenaga saya. Saya kan belajar 10 jam sehari selama setahun itu. Oh. 8 jam itu kan di kelas, 6 sampai 8 jam di kelas. Ketika pulang ada PR, saya review ulang lagi, saya belajar lagi. Jadi total kalau saya yakin itu at least 9 atau 10 jam itu saya belajar bahasa Jepang di tiap hari selama 1 tahun itu. Yang tadi ya, kan awalnya tidak lolos seleksi, tapi karena saya ngeyel ya, saya kontak mereka, saya minta tolong kasih saya kesempatan kedua, saya pengen buktikan bahwa saya adalah kandidat yang terbaik loh untuk program ini, saya Hmm. bisa loh, tolong give me a second shot gitu. Waktu itu saya tulis dalam bahasa Inggris emailnya, saya email ke mereka. Nah, ternyata Tuhan bukakan jalan dari dua dua cadangan, 3 orang mengundurkan diri, Kang Jo. Hmm. Ada 3 orang mengundurkan diri, 2 orang sudah masuk, sisa satu slot lagi, tinggal satu slot, satu tempat lagi. Hmm. Dan saya dikasih karena saya mengirimkan email itu, minta Ah. second shot. Kalau saya Hmm. nggak kirim email itu, mungkin mereka akan Yes, pilih yes. orang lain gitu. Jadi Betul, waktu itu betul. juga saya pikir, wah, udah dikasih kesempatan kedua. Awalnya saya nggak masuk ke apa, Hmm. nggak lolos seleksi, tiba-tiba boleh jadi masuk gitu. Berarti saya harus all out itu, mau mau sesusah apapun, Yes, yes. mindset saya langsung ke sana. Saya korbankan 1 tahun hidup saya. Nggak apa, Nggak hobinya, main-main lah ya. hobi saya korbankan. Saya nggak yang Tinggalin dulu. suka main game jadi nggak main game. Pokoknya saya belajar, main game ada sih tapi seadanya, maksudnya nggak seperti dulu gitu. Dulu kan maniak banget, kayak nonton bioskop, itu bener-bener nggak ada dalam 1 tahun itu. Jadi hidup saya itu belajar Jepang doang 1 tahun itu. Dan berhasil ya ternyata ya ada hasilnya Oh ya. ya, Dan itu kebetulan betul-betul ya jalan dikasih Tuhan jalan. ya. Iya, Dalam benar-benar artian ada dikasih. usaha Iya. dari Dedi Sangnya, kemudian ada kesempatan yang terbuka gitu ya. Ketika kesempatan terbuka itu, Dedi Sang juga betul-betul all out gitu ya. Dan akhirnya bisalah berangkat ke sana begitu ya. Nah pas Iya. waktu aku dengar videonya, pas waktu Dedi Sang Hmm, bercerita bahwa mengirim email gitu ya, meminta untuk hmm. diberikan kesempatan kedua begitu, Ya. aku amazed begitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa determinasi kita gitu, tekad kita tuh begitu begitu kuat gitu ya untuk mendapatkan satu kesempatan. Itu Dan dadakan kepikiran, Kang Jo, hmm, bukan bukan sesuatu yang saya rencanakan dari hmm, jauh-jauh hari atau gimana gitu. Itu dadakan suatu hari kepikiran, bukan suatu hari, tepat pada hari hmm, pengumuman sih. Pada hari hmm, pengumuman ketika saya mengetahui saya tidak lolos ke final di sana, eh,
saya mikir, wah, saya udah all out nih, udah berhenti kerja demi demi ikut seleksi ini. Gimana ya? Ada lagi nggak ya? Ada something else nggak ya yang I can do gitu, yang masih dalam kontrol saya? Terus tiba-tiba saya kepikiran tuh, oh iya ya, ada kartu nama si Jepangnya nih. Saya kirim email, minta second shot gitu. Itu dadakan langsung saya lakukan saat itu. Jadi udah nggak mikir. Oh ya, saya nggak mikir kayak, oke, saya kirim emailnya besok aja, saya pikirin dulu kalimatnya yang bagus dan benar atau gimana, terus udah lama-lama terus baru saya racik, baru saya kirim. Enggak, begitu kepikiran langsung saya buka apa ya di komputer saya langsung ketik dengan seadanya. Kayaknya bahasa Inggris saya juga waktu itu kalau saya baca ulang lagi, grammarnya masih banyak yang salah. Langsung saya Oh. send gitu. Gitu aja. Jadi semua Tapi, dadakan waktu itu. tapi bisa dipahami lah ya, maksudnya sehingga mereka memberikan Ya, kesempatan kedua tadi betul itu. betul. Siap, sorry, aku tadi agak miss. Ya, Ketika Dedi Sang berangkat ke sana tuh berarti udah lulus S1 di sininya ya, yang sudah. belajar IT Jadi itu ya. harus harus lulus S1 baru boleh ikut program ini. Karena Hmm, mereka hanya mencari yang fresh grade, benar-benar baru baru lulus siap. gitu. Dan kemudian tadi programnya ketika berangkat ke Jepang itu melanjutkan belajar IT-nya atau belajar yang tadi ya, ikut program yang tadi. Oh, sorry, gimana? Begitu ke Jepang, kita kan ada Hmm, pelatihan ulang, Kang Jo. Jadi hmm, karena environment Kangkyo-nya kan hmm, beda. Jadi kita hmm, disuruh, yang paling menakutkan waktu itu suruh angkat telepon. Jadi kalau kita digilir ada shift-nya jam berapa sampai jam berapa, satu orang itu harus standby di depan ini resepsionis call. Dan itu telepon beneran, bukan telepon bohong-bohongan orang ngetes kita. Itu benar-benar telepon, misalnya ada orang dari luar telepon ke company itu mau nanya, itu kita mesti ngangkat dan kita kan serem gitu hmm. loh. Itu ujian yang waktu itu buat kita semua waktu itu berat gitu. Wah, gimana nih angkat teleponnya gimana? Oden wa arigatou gozaimasu, bla 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 bla. Itu cara ngomongnya kan udah harus Hmm. pakem gitu kan. Wah, Siap. itu ada. Terus langsung praktek kan bagaimana kita cara masuk liftnya ketika ada bos, ketika kita masuk ruangan kita harus duduk di bagian mana. Itu langsung kita praktek sesi-sesi Oh. secara cultural, bukan secara teknikal. Jadi soft soft skill ya kita ngomongnya. Itu langsung kita Hmm. latih. Seharusnya 3 bulan seharusnya. Cuma waktu itu saya belum 1 bulan itu udah Hakeng Sakinya udah Kimata apa tempat outsourcing company-nya sudah dapetin saya kerjaan. Jadinya saya cuma ikut pelatihan 1 bulan langsung saya udah kerja. Saya orang paling paling pertama yang dapat kerja. Oh. Jadi ketika berangkat ke Jepang belum belum dapat kerja beneran, tapi udah Hmm. dibayar karena kita kita di bawah si Hakeng Gaisha, si outsource company. Hmm. Outsource company ini harus mencarikan kita tempat kerja benerannya. Ketika dia sudah dapat, kita dikirim ke sana. Kan Hakeng Gaisha kan, kita Hakeng Shaing kan. Bagi si Hmm. Hakeng Gaisha ini, kita adalah Seishaingnya. Saya Shaingnya si Hakeng Gaisha. Tapi begitu Hmm. dikirim ke Hakeng Saki itu tempat bekerja benerannya. Saya adalah Hakeng Shaing, pekerja pekerja yang didispatch oleh Hakeng Gaisha ke sana gitu. Oh, Uh, uh. siap-siap. Sistemnya agak Dan beda sih ya sama kita. Hmm, oke, sebelum sebelum nanya, akhirnya betul-betul direkrut untuk bekerja di satu perusahaan ya. Ya, Aku masih penasaran dengan yang 1 bulan tadi kan awalnya itu berat ya. Walaupun kita sudah belajar 1 tahun gitu ya ya, bahasa ya. Jepang, tapi pas waktu langsung diterjunkan, langsung menerima teleponnya bukan Itu simulasi, beneran, tapi bukan ya kan simulasi. beneran dari klien dan lain sebagainya. Itu kan dirasa berat gitu ya. Nah, dalam Ya, satu ya. bulan itu saya penasaran aja. Aku penasaran aja. Nah, Deddy Sang merasa beratnya itu di beberapa hari pertama sih. Setelah itu mungkin ya karena sudah terbiasa jadi udah relatif lebih mudah berikutnya. Eh, Berat itu tanda kutip ada banyak culture shock loh Hmm, kalau Kang hmm, Jo ya. hmm, Jadi hmm, berat itu satu yang secara pressure, wah saya harus angkat telepon itu satu. Terus hmm, ada berat berikutnya ada culture shock juga. Kita itu kan dormitorinya asrama ya. Dormitori itu hmm, kita ya cewek cowok pasti beda. Kita cowok satu bangunan sendiri, cewek bangunannya terpisah. Yang hmm. cowok-cowok itu kita yang berat buat saya waktu itu kita mandinya bareng gitu loh. Oh, All oke. naked, all you can see. Iya, Nggak iya, ada iya. nggak ada partisi, nggak ada karten, nggak ada Hmm, apa-apa. Kita ada satu tempat gede banget, tempat mandi hmm, itu kayak hmm, onsen, tapi onsennya di dalam si asrama itu. Karena hmm, asrama itu kan 7 lantai, 6 lantai atau 8 lantai saya lupa sekitar hmm, itu. Semuanya mandi di satu tempat yang sama. hmm, Ada ofuro-nya gede, ada ofuro-nya. Sebelum masuk ofuro itu ada satu tempat yang buat mandinya yang ada kaca. Terus kita hmm. duduk yang kayak di kayak kursi anak TK gitu loh, yang kursi kecil yang Hmm, kayak anak hmm, TK. hmm, Kita hmm. duduk, depannya ada kaca, kita jongkok, kita mandi, habis mandi masuk ofuro. Nah itu kita satu ruangan yang sangat terbuka dan itu berat sih, maksudnya buat orang Iya, Indonesia. iya. Culture Buat shock saya ya. itu culture shock yang paling pertama itu karena di hari pertama mau mandi langsung kayak gitu. Hari pertama mau mandi aja udah berat banget, gila gimana nih ya.
saling melihat gini. Kita secara budaya Iya, tidak nggak terbiasa seperti nggak itu. terbiasa. Terus akhirnya yang orang Indonesia janjian. Dan ada orang Malaysia juga kan waktu itu kan. Jadi kita Hmm. janjian, lu mandi jam berapa? Oke, gua nggak mau lihat punya lu, gue juga nggak mau kasih lihat. Jadi lu mandi jam segini, selesai gua mandi masuk. Kita janjian tuh bikin jadwal Oh, supaya kita janjian nggak supaya ketemu, tidak ketemu. di itu di kamar mandi buat mandi barengnya. Kalau orang Jepang nggak masalah, dia nggak kepo, nggak saling suka Ah, lihat-lihat gini apa enggak. Tapi kalau orang Indonesia itu nggak enak banget deh. Saling ngelihat, aduh nggak enak banget kan. Apa dan kemudian membahasnya. dan kemudian dibahas gitu kan, aduh itu kayaknya eh, budaya kepo itu ya. Jadi ya salah satu enaknya Jepang itu mereka nggak kepo lah, nggak suka ngomong-ngomong Oke, hal-hal kayak gini gitu. siap. Jadi Nah itu culture, itu berat loh. Kalau pertama hari pertama udah harus mandi bareng gitu kan, masuk off-road bareng. Dan kalau kalau itu kan benar-benar harus, ya mohon maaf ya, harus telanjang karena hmm. kalau ada kain dikit aja itu mereka bisa komplain, ada apa off-roadnya airnya jadi nggak bersih nih gitu, karena kamu pakai anduk, karena kamu pakai ada baju atau Ah, kain gitu. Nah yang justru kalau lucu misalnya, oke. Justru kalau yang misalnya lucu kita orang pakai malah kain apa segala macam, sorry, itu ya berarti kal- malah ya dikomplain gitu ya sama pengguna yang dikomplain lain. kalau kita masuk overallnya, tapi kalau kita mau Hmm. mandinya di depan kaca pakai baju terserah, karena ada orang Malaysia kayak gitu, dia pakai celana, dia nggak mau lepas celananya kan. Jadi Ah, kan kan kita satu asrama itu ada orang Indonesia, hmm. Malaysia, Vietnam, Filipina, Korea, China, dan banyak lagi yang lain, kayaknya sekitar itu. Hmm. Basically yang utamanya saya udah sebut negara-negaranya. Jadi masing-masing, kalau yang China, Korea, dan Jepang terbiasa yang hal-hal kayak gini kan. Kalau yang Malaysia, Vietnam, Filipina sama Indonesia itu tanda kutip agak kurang biasa gitu loh. Tapi lama-lama ya Siap. biasa juga sih. Di situ justru ya. Aku Gitu. malah tidak menduga Eh, bahwa Nah, masalahnya di situ terus yang dirasa berat. Ya. Nah, itu satu. Terus kedua, yang ketiga adalah kita diwajibkan setiap hari itu ada digilir. Jadi hari ini si A, besok si B. Kita harus menceritakan gitu apa dalam bahasa Jepang tentunya. Jadi di depan semua orang kita maju ke depan, hal apa yang kamu pelajari kemarin atau minggu lalu juga boleh. Hmm. Pokoknya yang menurut kamu pantas untuk di-sharing ke orang lain dan mendapatkan, supaya orang lain bisa saling belajar. Nah, itu kita dipaksa untuk sharing session, asa cokai gitu, Hmm. asare gitu kan. Jadi Hmm. sore di pagi-pagi hari itu, karena kita belum ada kerjaan, kita di outsourcing company, sorenya itu ya masing-masing harus cerita gitu dalam bahasa Jepang. Nah, itu juga awalnya bingung juga, wah gimana nih, takut apa nanti mereka ngerti nggak saya ngomong Jepangnya atau bagaimana gitu. Awal-awal pasti seperti itu lah. Ya, Luar hmm. biasa ya. Jadi sebenarnya Dedi Sang ya, Ya. kalau kebanyakan dari teman-teman di sini kelihatannya latar belakangnya bahasa Jepang. Dan Mm-mm. mungkin beberapa atau mungkin kebanyakan sudah juga berpengalaman tinggal di Jepang ya. Jadi mendengar cerita Dedi Sang tadi itu relatif relate kan begitu ya. Apa mandi di Mm-mm. pemandian umum dan lain sebagainya. Tapi di sini juga saya lihat ada beberapa nama gitu ya. Mungkin saya harus sapa dulu. Ini ada Kander Turnip Sang. Nah, beliau dari Bali ya. Oh, Iya, kalau saya baru tidak dari salah Bali tuh, Kander Sang ya. WWF. Ya, dan ada beberapa juga dari Bali. Ini salah satu teman kita yang sedang berlatih juga, Fitri Hasan juga dari Bali begitu ya. Oh, Tadi juga banyak saya banget lihat di Bali. Oke. ada beberapa nama yang kelihatannya bukan dari pasangan bahasa Jepang Indonesia begitu ya. Ada yang dari Eh, bahasa Inggris juga. Bahkan Kander Sang ini beliau bahasa Rusia kalau tidak salah ya. Nah, mungkin wow, luar jadi biasa. satu wawasan Amazing. baru tadi mendengar bagaimana kalau di Jepang itu mandi harus seperti itu, apalagi kalau misalnya tinggal di Enggak. asrama. Kebetulan tempat tempat Hmm, asrama saya, dormitory, sharionya itu sistemnya seperti itu, seperti itu Kang siap. Jo. Hmm. Mungkin ada tempat lain sistemnya beda, ada yang kamar mandi dalam atau bagaimana. Tapi yang tempatnya saya mandinya itu cuma satu tempat. Bangunannya kan 6 lantai, 7 lantai. Kita mandi di paling bawah, semuanya harus gabung di situ dan benar-benar nggak ada ini apa, nggak Partisi ada ke penutup lah. atas segala macam Masuk siap. udah langsung all you can see gitu, seperti itu. Baik. Oke, nah sekarang kita berlanjut ya. Ini obrolannya bisa kemana-mana ya. Jadi dari sana Boleh, boleh. silahkan Iya, iya, mengikuti kemana-mana. saja. Kalau misalnya ada hal yang dianggap, wah aku nggak mau jawab itu, aku nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Oh, tenang. Nah, Ya, nggak apa-apa. nah itu kaitannya dengan bagaimana Desang dipaksa untuk belajar bagaimana gitu ya, untuk cepat bisa memahami, bisa mempraktekkan, bisa memakai bahasa Iya. Jepangnya. Dan akhirnya pekerjaannya kemudian berlanjut ke pekerjaannya bidang apa tuh akhirnya kita Saya kan dapat memang kerjaan. IT, jadi kita memang harus, mereka akan mencarikan kerjaan sesuai dengan Ah, background kita, yaitu kerjaan IT gitu. Jadi hmm, sebenarnya di pelatihan yang di Indonesia 1 tahun itu, selain bahasa Jepang yang normal, kita juga hmm. belajar bahasa Jepang yang untuk IT sedikit. Ah,
Tapi Oke. nggak banyak. Major portionnya tetap yang bahasa Jepang umum atau untuk Hmm. bekerja yang business language-nya. Tapi ada sedikit sedikit portion itu kadang kita belajar juga bahasa Jepang yang untuk IT sedikit gitu. Supaya Semong nggak terlalu Yogonya mulai diperkenalkan ya yang kaitannya dengan IT. supaya nggak buta-buta banget. Tapi at the end nggak terlalu banyak sih waktu itu. Siap. Hmm. Oke. Oh, aku baca dari Esti Sang. Sorry, Dedi Sang, aku cek sound ya. Di tempatmu gimana kedengaran suaraku jelas atau mendem? Saya sih bisa dengar. Saya Ya. pakai ya kan bisa Oke, dengar. siap, siap, siap. Nah, teman-teman yang lain mudah-mudahan tetap bisa mendengar suara saya ya. Kalaupun bisa kurang jelas nggak apa-apa, yang penting suara Dedi Sang aja yang jelas karena hari ini beliau yang banyak bercerita. Oke, siap. Terima Oke. kasih Trisel. Oke, nah berikutnya ya. Berapa Hmm. tahun tuh akhirnya tinggal di Jepang? Total kalau saya nggak salah itu 4,5 tahun ya. Oke, 4,5 Karena tahun sebenarnya ya. gini, 4,5 itu sebenarnya Hmm. 4 di situ yang benar-benar 4. Tapi saya kan sempat balik tuh sempat ke sana lagi. Hmm. 4 ya, ya, ya. 4 tahun 3 bulan, 4 tahun 3 bulan. Udah gitu saya balik sini. Tapi saya waktu itu sempat sempat ke sana lagi ada kerjaan lain 3 bulan. Jadi total 4,5 tahun. Oh, siap, Kalau siap, tinggal di Jepang ya, tinggal di Jepangnya. siap. Nah, itu selama tinggal di sana, siap. Nah, pas waktu tinggal di sana itu, kita bekerjanya tetap di perusahaan yang sama atau Kebetulan saya eh, loyal di tempat harus kalau di Jepang itu. Jadi hmm, eh, memang ketika saya balik Indonesia saya nggak bisa jadi loyal karena saya banyak pindah-pindah ketika di hmm. Indonesia saya masuk ke perusahaan A, saya di hijack tiba-tiba langsung ke B, di hijack ke C, di hijack ke D dan lain sebagainya. Tapi waktu itu di Jepang tuh saya stick loyal di satu perusahaan di Haken Gaisha-nya ini. Jadi saya kerja di satu Haken Saki terus-terusan selama 4 tahun itu, Hmm. nggak pindah-pindah. Oke, siap, siap, siap. Oke, jadi waktu-waktu tinggal di sana itu belum bersentuhan dengan dunia penjuru bahasaan ya, Dedi Sang. Masih Nggak ada. fokus bekerja Bahkan sesuai dengan bidangnya ya. sampai saya pulang dari sana di Indonesia, saya masuk ke ya salah satu perusahaan general trading company, itu juga nggak ada hubungan sama juru bahasa. Waktu saya balik ke sini pun belum ada. Saya ketemu juru bahasa ini nggak sengaja, Kang Jo. Nah, ini yang Eh, ingin kita dengar. Yuk, boleh cerita di situ. Oke, jadi saya waktu itu jadi kan saya kerja di salah satu PTA lah. PTA tuh saya diajak masuk PTB, terus saya diajak lagi pindah lagi ke PTC. Nah, ketika saya lagi mau pindah dari PTB ke PTC ini, eh, salah satu rekan kerja saya di situ yang perusahaan tempat kedua yang saya bekerja di Indonesia, tiba-tiba suatu hari kontak saya, saya sih belum, maksudnya saya waktu itu belum masuk yang ke C ini, jadi masih masa masa libur gitu. Nah, dia kontak saya, dia bilang, Bang Deddy bisa gantiin saya nggak? Maksudnya apa nih? Iya, saya ada kerjaan freelance nih kayak gini. Kayak gimana saya nggak gitu ngerti nih. Oh, terus dia cerita, ini ada loh ternyata di luar sana ada kerjaan freelance. Freelance itu jadi kita kayak waktu itu ada pameran, kita datang, terus kita jadi penerjemah orang Jepangnya. Saya nggak tahu ternyata ada kerjaan freelance seperti ini. Saya diperkenalkan oleh si yang orang di yang PTB ini. Nah, ternyata singkat cerita, waktu itu dia sudah ambil kerjaan itu, tapi karena dia lupa cutinya habis. Dia lupa cuti dia nggak cukup untuk menghandle kerjaan satu pameran kan kita bisa Hmm. 3 hari, 5 hari, 1 minggu gitu. Pameran di PRJ, pameran di mana gitu kan. Jadi dia lupa cuti dia itu nggak cukup. Nah, makanya itu dia langsung lempar ke saya, tolong gantiin saya dong. Saya eh, butuh ini nih, udah janji tapi saya nggak bisa ke sana. Tolong gantiin saya. Oh ya udah saya gantiin nggak apa-apa. Itu awal mulanya saya kenal dunia juru bahasa. Oh ternyata ada industri juru bahasa, industri freelance. Jadi penerjemah itu bukan hanya dokumen, tapi yang seperti yang udah saya lakukan juga di perusahaan tempat saya kerja itu. Saya kan dulu kan di corporate secretary, kayak Kikubu, kalau bahasa Jepangnya. Jadi saya udah sering juga menerjemahkan Shacho, menerjemahkan Bucho Class, Director Class, Torishima Ryaku Class itu tiap hari saya juga terjemahin mereka. Itu sesuatu yang setiap hari saya sudah lakukan waktu itu. Jadi ketika masuk ke dunia yang freelance Suyaku, udah kayak at home aja, saya udah sangat terbiasa pada waktu itu. Nah dari situ menjalar Kang Jo. Saya mulai cari-cari tahu, oh apa ini, kok ada ya industrinya gitu. Tapi waktu itu masih bekerja di satu perusahaan atau sudah enggak? Pas saya lagi kan pindah ke PTB ke PTC itu kan nggak langsung pindah Kang Jo. Misalnya saya berhentinya di sini bulan Oktober, saya masuk ke PT yang di C-nya itu kan bulan Januari supaya Oh, saya ada libur dari Oktober sampai Desember ini. Nah, Oktober sampai Desember itu saya statusnya lagi nggak bekerja, tapi saya sudah dapat apa ya tanda kutip naite gitu loh, yang sudah hampir pasti masuk ke PT yang di C ini, tapi masuknya nanti Januari gitu. Nah,
ketika yang masa masa peralihan itu saya pertama kali freelance. Jadi masa peralihan dari saya pindah dari PT yang B ke PT C. Nah, ketika itu, ketika saya sudah masuk PT di C, ternyata ya mungkin jalan Tuhan ya. Waktu kerja saya fleksibel, bosnya enak Hmm. banget. Bosnya lebih muda dari saya waktu itu, lebih muda 3 tahun dari saya. Tapi dia pinter banget, apa dia handle 3 negara. Dia handle marketnya Vietnam, market Jepang, sebagian Jepang, sama market Indonesia. Terus dia bilang ke saya nggak peduli kamu mau datang ke kantor atau nggak mau datang ke kantor gimana. Yang penting saya kasih kerjaan ini, kamu beresin sesuai dengan deadline ini, laporan semua ini beres, dia nggak gitu peduli lah saya mau masuk kantor atau enggak gitu. Dia sendiri nggak masuk kantor soalnya dia tipenya gitu. Bos saya juga, saya masuk kantor dia nggak ada di kantor kok, dia lagi kerja di mana gitu, lagi kerja di Starbucks kayak atau lagi ke negara mana saking sibuknya gitu. Jadi dia bilang, saya nggak peduli apa kintai gitu loh, absensi gitu dia nggak peduli. Yang penting saya kasih kamu kerjaan, kalau kerjaan kamu beres, saya udah happy. Oh ya udah, dari situ waktu kerja saya jadi fleksibel banget. Nah, karena itu saya juga sambil dua kaki, sambil kerja dengan beliau, si bos ini, sambil kerja sebagai freelance juga ketika memungkinkan gitu waktunya. Siap. Tahun berapa itu pas mulai dapat kesempatan? 2013, 2013 ya. Dan kemudian 2013 Januari, 2013 Januari kan saya masuk di perusahaan yang nomor 3. Tapi pertama kali freelance-nya itu yang akhir tahun 2012, oh, sekitar Oktober atau ya mungkin Oktober atau November. Saya mesti lihat catatan saya. Saya buka oh, aja deh. nggak usah. Bentar. Saya ada catatan. Siap, siap. Oke, Oh, jadi kalau November, misalnya sorry. dihitung tuh, 7 November. Pertama kali saya freelance 7 November 2012. Itu ya, dari November saya mulai ini. Tapi yang waktu itu kan masa peralihan, jadi saya emang lagi nggak kerja. siap. Oke. Berarti kalau misalnya dihitung dari awal tadi ya, kalau misalnya dihitung dari kesempatan pertama sampai hari ini, Deddy Sang itu sudah mengenal atau sudah bekerja sebagai Hmm. juru bahasa itu hampir 12 tahun ya artinya ya. Kurang lebih ya, kalau saya catat sini sekarang udah sekitar hampir 970 job ya yang sudah saya Oh, selesaikan. Ah, sungguh. ya. Tapi satu job itu kan tergantung Kang Jo. Ada yang satu job cuma 1 hari, saya tetap hitung satu. Karena kan Ya. ada satu job yang kadang dia 2 minggu, nah itu tetap saya hitung satu. Nah, angkengsunya itu, kensu jumlah Hmm. proyeknya itu saya hitung udah hampir 970 saat ini. Siap. Kalau misalnya dihitung jam terbangnya, ada suka dicatat nggak, Deddy Sang? Oh, sayangnya saya nggak hitung jamnya, tapi udah pasti di atas 10.000. Ini udah nggak mungkin di bawah 10.000. Udah pasti di atas itu sih. Siap, Cuma, siap. cuma saya nggak hitung. Mungkin mungkin belasan ribu atau saya nggak tahu ada 20.000 atau enggak. Oke, nah ini luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau misalnya bicara jam terbang gitu ya, Deddy Sang itu udah sangat tinggi sekali. Jadi sangat wajar gitu ya kalau misalnya kita sempat bekerja bareng dengan Deddy Sang dan kita melihat bahwa dia selalu tampil dengan penuh percaya diri gitu ya. Enggak juga lah. Nah, Ah. nah justru aku penasaran dengan itu Deddy Sang. Jadi kesan pertama tuh kalau aku ketemu dengan Deddy Sang, itu yang kesan pertama yang muncul itu adalah nih orang betul-betul percaya diri gitu ya. Nah, aku pengen nanya dari situ dulu nih ya. Itu tuh kepercayaan diri itu dari kecil memang tipenya Enggak. seperti ini atau karena proses gitu ya. Dan kemudian kita sampai pada satu titik, nah aku merasa punya sesuatu sehingga itu mendorong kita jadi percaya diri. Gimana tuh? Saya mungkin agak bertolak belakang. Saya orangnya Hmm. basicnya, lahirnya saya itu introvert. Saya nggak suka ketemu orang. Basicnya saya itu Oke. basic basic instingnya saya itu nggak suka di tempat keramaian. Saya nggak suka Hmm. banyak ketemu orang hahaha gitu. Agak kurang gitu. Tetapi Hmm. justru bagus untuk interpreting. Karena Hmm. ketika saya interpreting, saya tidak menyuarakan suara saya. Saya menyuarakan suara orang lain, saya hanya mewakili dia. Dengan itu saya percaya diri naik, karena kan ini bukan saya yang ngomong. Ngerti nggak maksudnya? Ah, oke, Di oke. otak saya, kalau misalnya saya disuruh, misalnya saya disuruh ke depan panggung kasih speech, saya bisa gugup karena saya yang ngomong. Tapi ketika saya di depan panggung menerjemahkan orang lain, bagi saya nggak masalah karena saya hanya mewakili suara dia, menerjemahkan suara satu orang ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang atau sebaliknya. Jadi buat saya justru enak gitu loh, nggak ada pressure, nggak ada apa yang namanya demam panggung. Jadi langsung ngomong aja. Mungkin dari situ Kang Jo lihatnya percaya diri, tapi kalau dari saya lihatnya menjadi biasa aja karena itu toh kan bukan saya. Tapi kalau saya
yang ngomong benerannya bisa aja saya mungkin agak gugup gitu. Seperti itu. Oh gitu ya justru ya. Ini menarik menarik. Jadi aku karena kadang-kadang ada temen juga yang suka nanya gitu ya. Nah kalau misalnya untuk tipe-tipe yang seperti saya nih yang nggak bisa tampil di depan umum apa segala macam gitu ya. Apa Ya. cocoknya hanya misalnya cocoknya cukuplah jadi translator saja begitu karena tidak harus ketemu orang dan lain Oh, sebagainya. Tapi untuk kalau Dede kan saya, kasusnya ya, malah beda ya. jadi mindsetnya saya ini bisa di copy paste juga untuk teman-teman yang sesama introvert atau sesama yang kurang terlalu bisa lah kalau ketemu banyak orang gitu ya, merasa Hmm. nggak nyaman atau gimana gitu, boleh pakai caranya saya. Caranya saya adalah saya nggak merasa itu saya ngomong, saya hanya mewakili dia aja. Contoh gini deh, kalau saya disuruh, saya kan hobi musik nih, mungkin Kang Jo tahu saya Hmm, hmm. benar-benar, saya Iya pecinta iya iya. gitar ya, saya Iya pecinta iya. elektrik gitar, saya benar-benar hobi musik. Kalau saya disuruh main di depan panggung, main gitar di depan orang, nggak bisa, Oh gitu. Jadi gugup, itu nggak untuk apa? bisa, tangan Hobi saya aja. bergetar, tangan saya getar, nggak. Kamu suruh saya main di depan banyak orang gitu. Saya tahu saya nggak bisa bakat jadi artis karena ketika suruh main di depan banyak orang, tiba-tiba tangan saya getar sendiri, saya gugup. Saya demam panggung orangnya. Jadi, padahal itu hobi saya loh. Itu saya sangat-sangat mencintai dunia musik. Saya suka main musik, saya suka main gitar. Tapi saya nggak bisa. Jadi bukan untuk perform ya, untuk Bukan untuk. dinikmati sendiri aja gitu Nah, ya. makanya kan saya suka performnya sendirian, terus saya rekam, terus masukin ke YouTube. Nah, itu kan banyak Oh. YouTube saya di channel lain ya, di apa? Hmm, Ada hmm. channel yang khusus buat musik gitu. Nah, itu saya ada di situ gitu. Tapi kalau disuruh main depan orang secara live, secara langsung, tangan saya bisa getar sendiri. Kadang kadang sampai sekarang begitu. Sekarang sih udah nggak kayak dulu. Dulu lebih parah. Makanya saya tahu ini saya nggak bisa nih. Saya nggak bisa, nggak gitu bakat nih kalau tampil di depan orang. Makanya kalau saya ngeband di Jepang juga saya ngeband. Tapi saya sengaja cari spot yang memang saya nggak kelihatan gitu. Biasanya saya di paling pinggir sih kalau di band. Selalu lihat deh, tiap kali ada foto saya ngeband itu biasanya saya kalau nggak paling kiri paling kanan. Karena Hmm, orang-orang fokusnya kan di tengah melihat vokalis gitu. Nah itu kebetulan orang kayak saya hmm. yang demam panggung ini nggak bisa gitu. Tapi kalau hobi ya saya main sendiri nggak masalah. Semoga menjawab ya itu. Iya, 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 iya. Oke. Menarik ya. Jadi maksudnya tidak menyangka bahwa kondisinya seperti itu dan jawabannya juga seperti itu. Tapi gitu ya. Nah, sekarang nih ketika kita ngobrol seperti ini kan dari awal Deddy Sang tuh sudah sangat berapi-api, penuh semangat. Saya juga jadi ke bawah gitu Oh, ya. oke. Dan Hmm. saya tidak melihat sama sekali keraguan ketika berbicara, sangat percaya diri. Ini kenapa? Karena merasa bahwa cuman kita ngobrol berdua, kalau secara Enggak, saya webinar atau liatin secara online, di yang lain kanan juga ada. saya Nah, liatin partisipan list. Ini kan makin lama kita kan liatin, saya liatin terus tadi 20, 28, sekarang 44. Saya liatin terus kok. Saya nah, udah gitu akhirnya aku ada komen juga chat dari pisang ya dan yang lain. Novisan ya, ini ya, ya yang Nah, anak ini saya juga bacain kok ini dari tadi. siap. Nah, Eh. itu berarti Saya, kalau saya sekarang, multitask kok, saya multitask. Kita penerjemah harus multitasking. nah artinya kalau kalau sekarang berarti sudah tidak ada demam panggung lagi, walaupun misalnya secara Hmm, aslinya adalah introvert ya, karena karena sudah saya lebih terbiasa. berbicara tentang hal yang saya kuasai, jadi Ah, saya nggak masalah gitu. hmm, Mungkin beda kalau kadang gini yang kayak tadi hari ini kan saya tadi siang ketemu satu hmm, networking baru gitu, terus ya, masing-masing disuruh berdiri perkenalkan diri. Tapi memang hari ini lebih baik sih, saya nggak gitu gugup sih. Cuma biasanya kalau yang kayak gitu saya sempat gugup juga, pernah gugup juga soalnya. hmm, Yang waktu itu kalau nggak salah di Kijang saya pernah gugup kan, acara hmm. Kijang atau acara APJI, saya lupa. Yang saya disuruh berdiri perkenalkan diri, saya sampai sempat gugup gitu, suaranya kedengeran gugup gitu kan. Saya ingat kalau nggak di Kijang di APJI, saya pernah waktu disuruh please introduce yourself gitu Jiko Shokai, suara saya getar, berarti menandakan saya lagi gugup karena saya lagi eh, memperkenalkan. Oh ternyata ya. Ya, Oke. ya. Nah ini sebetulnya aku happy sih. Happy dalam artian begini. Oh, Jadi mengetahui bahwa seseorang yang kelihatannya selalu tegar, selalu percaya diri, tapi ternyata oke, ternyata ada yang relate juga ya, bukan dengan aku saja, mungkin dengan teman-teman yang lain ya. Jadi artinya kan introvert sekalipun gitu ya, yang menurutku gitu ya, mungkin salah juga ah, ya asumsiku di awal bahwa introvert itu yang memang ya, kerjanya ya. harus memang Tapi lebih lebih Tapi nyaman Kang Jo, sendiri. tapi memang saya harus akui karena pekerjaan saya waktu di Indonesia kan saya juga corporate secretary, nerjemahin Sacho, nerjemahin Bucho Class, nerjemahin Torishima Ryaku Class itu kan eh, Hmm. banyak pengalaman itu juga, itu membantu saya sih, membantu Hmm. saya supaya nggak terlalu Hmm. apa gugup juga. Karena kadang gini saya lihat ada Tsiaku
dia gugup kalau ketemu yang levelnya tinggi gitu, misalnya level direksi, Ya, ya, level ya, director exactly. gitu. Sedangkan waktu itu kan kerjaan saya waktu itu. Jadi waktu saya kerja di yang perusahaan kedua, bahkan yang perusahaan pertama pun kadang saya nerjemahin yang high level people juga sih. Tapi Hmm, yang kedua kan saya benar-benar nerjemahin Shacho kan. Saya kan sekretaris nomor 3 Shacho kan. Jadi hmm, Shacho tuh sekretaris satu yang orang Jepang, sekretarisnya seksi sekretaris orang Indonesia, saya sekretarisnya si sekretaris. Saya nomor 3 hmm. gila kan dulu. Struktur organisasinya berantakan banget. Tapi kalau official, saya di KA apa corporate secretary KA Hmm, Kikaku. hmm. Cuma secara faktual lapangan tuh saya sekretaris nomor 3. Nah itu Oh, ketika yang satu berhalangan, kedua berhalangan, saya yang maju untuk nerjemahin hmm, beliau. Nah itu kan udah terbiasa. Oh, handle level hmm, Sacho gini gitu. hmm, Terus mungkin jalan juga ya yang tadi kita bicara jalan Tuhan. Waktu pertama-tama dapat job hmm, apa interpreting gini belum ada apa-apa disuruh kamu temenin menteri ya oh gitu ya oh ya udah ketemunya menteri gitu atau hmm, enggak wakil menteri atau enggak mantan menteri gitu jadi dari awal tuh banyak banget yang tanda kutip high profile people kadang saya nggak tahu dia high profile sampai setelah saya selesai kerjaan itu saya baru googling nama dia oh ya ternyata ini levelnya tinggi banget gitu hmm. kadang seperti itu juga sih. Siap. Nah, ini kita nyambung aja ya ke yang disampaikan oleh Dedisan barusan begitu Ya. ya. Nah, gimana tuh caranya supaya kita tidak nervous atau tidak grogi gitu ya ketika kita tahu bahwa klien yang akan kita juru bahasakan itu adalah high profile people tadi itu. So, do you have any Hmm, tips? Mungkin ada tips apa gitu? Silakan. tips supaya Hmm. pengalaman juga sih ya. Ya Hmm. kayak kata Kang Heru di chat itu betul. Saya waktu itu yang handle Shacho itu di UCI ya, Hmm. PT kedua yang tempat saya kerja. Itu tapi memang sih ada karena sudah punya pengalaman bertemu level Shacho dan sering banget setiap hari menerjemahkan Shacho kan. Jadi ketika saya ketemu Shacho lain ya saya anggapnya sama juga gitu, nggak terlalu banyak perbedaan gitu. Bahkan ketika bertemu Presiden Jokowi juga saya anggap sama juga. Hmm. Model ya saya anggap Shacho kelas semuanya, saya anggapnya high level people gitu. Tipsnya apa ya? Saya juga bingung ya. Paling tadi itu yang saya bilang kan kalau gugup kan itu kalau saya yang suruh ngomong ya saya gugup. Tapi kan ini saya nerjemahin beliau ngomong. Beliau kalau ngomong saya hanya menerjemahkan dari bahasa A ke bahasa B. Buat apa saya gugup? Saya kan hanya di tengah sebagai jembatannya saja. Orang lain juga nggak ngelihat saya. Orang lain ngelihatnya beliau. Kita kan introvert gugup kalau dilihatin, Pak. Hmm. Introvert itu kan kalau nggak dilihatin biasanya nggak terlalu gugup. Biasa kita gugup itu kalau banyak dilihatin, kamera menyorot kita, semua orang ngeliatin kita di atas panggung segala macam. Biasanya sih itu yang bikin kita takut, karena takut dilihatin, takut ada kesalahan, takut ada malu-maluin gitu. Eh, Selama itu kita anggap, oh orang nggak ngeliat kita. Saya anggapnya Hmm. orang nggak ngeliat saya. Apalagi simultan lebih enak lagi dalam di balik booth Di booth gitu ya. kan. Orang nggak Hmm. mungkin ngelihat kita kecuali sengaja mereka mau ngelihat siapa dalam booth. Tapi jarang lah audiens itu sampai ngelihat booth itu jarang sekali lah. Nah itu buat saya lebih enak lagi nggak ada yang ngeliatin buat apa gugup gitu. Buat saya sih pemikirannya nggak tahu menjawab atau enggak sih. Ya, menjawab sih ya. Maksudnya ya tadi ya. Kalau di sini Estizan nulis ya, berarti mindsetnya yang penting kan begitu ya. Jadi artinya mau siapapun yang kita terjemahkan, toh yang penting mungkin tadi ya fokus aja ke apa yang dia sampaikan dan tugas kita adalah Oh menyampaikan iya, saja kan begitu ya. fokus bener dong fokus ke yang disampaikan. Kalau nggak Hmm. kerjaan kita sebagai siaku nggak ya Anda bukan siaku yang point kalau Anda nggak fokus dengerin dia ngomong. Hmm. Eh, Betul kita betul. kita dibayar we take the money kan gara-gara kita fokus nerjemahin apa yang dia ngomong terlepas siapapun orang itu gitu. Ya, Jadi that's the point ya. jadi saya nggak pernah ngelihat nih yang lagi ngomong itu misalnya siapa atau Shacho atau apa. Oke saya tahu maksudnya misalnya dengan saya tahu dia beliau Shacho, saya harus tahu juga kan bahasa-bahasa yang perlu saya sampaikan nanti harus agak lebih sopan. Nah paling itu sih yang saya perhatikan. Tapi Hmm. saya nggak gitu memperhatikan terlalu terpaku dengan orangnya enggak juga sih. Saya harus lebih fokus sama isi apa yang beliau bicarakan. Jadi nggak terpaku sama figurnya, tapi lebih terpaku kepada apa yang dibicarakan sih itu. Siap. Ini ada Baik. pertanyaan nih dari apa Iya. izin bertanya ada kayak Tenovi ya. Oke. Apakah sifat introvert yang dimiliki bisa handle konsekutif atau simul? Buat saya sama aja karena kan buat saya konsekutif maupun simul saya menerjemahkan mewakili orang lain berbicara. Karena itu saya sangat, makanya ada perusahaan bayar saya sebagai spokesperson. Walaupun Hmm. saya yang tampil sebagai spokesperson, tampil di depan layar, tapi kan saya hanya mewakili skrip yang sudah diberikan oleh perusahaan itu. Itu bukan saya yang apa
bikin-bikin atau segala macam. Jadi saya hanya baca itu loh. Jadi ada kamera nyorot saya di depan kameranya, di bawahnya ada teleprompter. Ya. Saya tinggal baca teleprompternya pura-pura saya lagi presentasi. Buat saya ya lebih enak lagi. Saya nggak perlu mikir, tinggal baca doang gitu. Yang bikin introvert takut kan kalau kita harus mikir, kita mikir terus apa yang kita pikirkan ketika masuk ke kita bersuara, ternyata apa yang kita pikirkan itu bikin kita apa kayak salah gitu loh. Kayak kita bikin kesalahan di atas panggung, malu-maluin, salah ngomong, salah itu kan bikin kita takut kan. Introvert itu kan pemalu, takut salah gitu. Siap. Nah, aku jadi kepikiran ya, mungkin aku kebalikannya ya, ekstrovert. Jadi Ya kadang-kadang itu lebih bagus jadi sebenarnya, ada bakat. tapi tapi setelah mendengarkan paparannya Deddy San, aku jadi berpikir mungkin ya aku harus ada sesuatu yang aku tekan gitu ya. Karena kadang-kadang terlalu membebani diri sendiri harus tampil bagus ya. Jadi nah sedangkan Deddy San tadi kan lebih ringan mikirnya gitu loh. Jadi Iya, ya. Karena saya kan merasa saya bukan star of the show, saya nggak perlu yang diperhatikan. Kalau ada yang perhatikan ya itu bonus, tapi itu bukan bukan apa sih namanya? Bukan tujuan utama gitu loh. Saya bukan MC, beda. Kecuali kalau misalnya saya di hire sebagai MC. Kalau Kang Jo kan MC kan, Kang Jo juga MC, Kang Jo kan juga trainer. Nah itu beda Kang Jo. Itu memang harus nggak boleh introvert sih sebenarnya, karena kan Anda yang tampil di tengah, ya di fokus perhatian. Kalau kita cuma bicara Tsuyaku itu kan dia di balik, sebenarnya di balik layar di belakang gitu. Jadi perhatian nggak perlu tertuju ke kita dan itu buat saya jadi malah nggak ada beban gitu. Kalau ada perhatian semua ke kita kan kita juga harus mikirin tiap hari, aduh rambut saya mulai botak nih gimana ya, atau saya mesti apa, terus saya mulai apa, badan saya mulai gendut nih gimana ininya. Memang harus harus apa, health conscious juga sih, harus perhatikan kesehatan. Cuma saya nggak gitu terlalu memperhatikan penampilan yang bagaimana banget gitu sebagai siaku. siap. Tapi yang penting ada, kan ada standar minimum ya. Ini kan menurut saya standar minimum. Oh kayak gini ya udah, jangan terlalu berantakan, tampil sopan, bajunya juga sesuai dress code. Kalau ya orang Jepang sukanya kan yang nggak ada Tidak kumis, jadi saya mencolok ya. cukuran. Jadi saya cukuran, saya nggak mencolok Oh, perhatian. Jadi ya udah gitu. Buat saya aman-aman aja. Uh, siap. Oke. Nah, jadi sebentar ya. Kita kita kuis-kuis ringan sedikit ya. oke. Jadi aku akan menyebutkan dua kata sebetulnya. Jadi yang Deddy Sang harus lakukan itu berpikir cepat dan langsung ambil pilihannya. Ada dua pilihan, jadi Oh langsung dua ambil pilihan. pilihan ya. Oke. Oke, Cepat menarik. saja ya. Oke, yuk kita mulai ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Musik, olahraga. Musik, Bahasa Inggris, bahasa Jepang. punk, Oke, interpretations atau translations. interpretation, Simultan atau konsekutif. simultan, Pekerjaan atau keluarga. keluarga. Oh, oke, siap, luar biasa. Nah, ini kaitannya dengan keluarga nih, kita loncat dulu ya sebentar Oke, ya. oke. Sehat ya? Anak dua kan? Oh sehat, 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 sehat. Ya, Sehat ya. Oke, alhamdulillah, dan puji Tuhan. istri juga sehat ya. Ah, Siap. Oke, baik. Nah, Deddy Sang ini kalau misalnya aku lihat secara ini ya, secara pekerjaan itu selalu full book ya kalau aku perhatikan gitu ya. Apakah ada target nggak selalu, nggak selalu. Ah. apakah ada target dalam satu bulan itu harus berapa interpreting days gitu? 1 tahun 50%, berarti 365 hari dibagi 2. Oh, oke. Berarti artinya kalau misalnya kita hitung di breakdown lagi dalam satu bulan, so setengah bulan lah ya, kerja gitu ya. Karena saya Oke. lihatnya 1 tahun, karena kan saya selalu mencatat, saya punya data kan, Nah, hari ini oke. saya sudah berapa persen Boleh kalau boleh. selesai. Kita intip data Jangan, juga. jangan, jangan, ini banyak banyak isi-isi rahasia saya juga. Ya, Nggak yang boleh di-share tapi aja. ya anyway, rekodnya saya sampai saat ini sih baru 49% sih sebenarnya. Jadi saya nggak pernah mencapai angka 50%. 50% itu artinya 365 sehari, setengahnya itu berarti berapa? 180 sekian itu saya kerja Hmm, gitu. Rekodnya saya itu sebelum pandemi 49%. 49%. Oh, Hmm. oke. Dan kemudian ada pilihan topik nggak? Misalnya ketika ada yang menawarkan, taruh kata ini topiknya ini gitu ya, saya langsung Oh, ambil gitu. Tapi misalnya ada topik tertentu yang saya harus mikir IT dulu, langsung atau ambil, bahkan, nggak ada yang bisa, cuma saya yang bisa kayak IT. nah Kalau IT itu ya saya langsung ambil. salah Yang satunya ya. nggak ada yang menang. Kemarin juga ada beberapa bulan lalu kan. Jadi memang khusus ada satu perusahaan IT besar pengen pengen join venture dengan salah satu perusahaan IT besar juga di Indonesia. Jadi IT Hmm. Jepang sama IT Indonesia. Itu mereka nyarinya sampai interview banyak orang kan. Jadi saya juga di interview, terus begitu ditanya, di Koshokainya kan, terus ya apa kelebihan kamu? Saya bilang
Saya satu-satunya di Indonesia yang bisa IT, bisa bahasa Jepang, Inggris, dan Indonesia. That's it, udah. Langsung dapat Gitu, kan. gitu. Karena nggak ada Iya, lagi orang lain, saya bisa dengan yakin, saya bisa bilang, iya betul. IT yang jadi Tsuyaku ya. Kalau IT yang bukan jadi Tsuyaku dan bisa bahasa Jepang, mungkin ada, dia kerja di Hmm. perusahaan. Tapi background IT pernah di Tsuyaku, pernah di ini, dan saya tahu tentang accounting software, saya tahu tentang apa CRM software, ERP software, karena saya juga pernah handle Hmm. seperti itu. Saya bilang ya, yang punya pengetahuan ini cuma saya sih. Nah, Waktu itu. itu udah satu bargaining power Heeh, luar biasa ya gitu iya, ya, dan heeh. daya jualnya Tapi lumayan. sayangnya pekerjaan saya gitu dalam 1 tahun belum belum tentu ada satu, karena jarang Oh, banget, siap, siap, jarang siap. sekali tuh, paling 2 tahun 3 tahun sekali kayak gitu. Lebih spesifik lagi IT-nya apa sih? Maksudnya apa? Aku kurang begitu paham kaitannya dengan IT. Kalau misalnya Kalau mau, kemarin kan ada hmm, yang terakhir itu ada perusahaan IT Jepang, saya nggak boleh kasih tahu nama karena belum ya belum of course, publicly ya. ini. Hmm, Jadi dia ke sini dia mau Didi itu due diligence. Jadi hmm, sebelum satu perusahaan apa namanya akuisisi merger and hmm, acquisition ke perusahaan lain, dia harus melakukan due diligence. Kita datangi perusahaannya, kita hmm, interview shachonya, kita hmm, interview pekerjaannya level yang paling bawahnya, kita interview para customernya selama 1 minggu lebih itu kita keliling. Jadi kita em, market research loh, mengumpulkan informasi apakah perusahaan si Indonesia ini patut kalau dia kita invest dan kita joint venture. Nah, IT-nya muncul di mana ketika bicarain produknya. Ketika hmm. bicarain produknya, oke dari produk yang Bapak pakai selama ini, apa yang menurut Bapak bagusnya apa, kelemahannya di mana, segala macam. Nah, itu pasti ada tanda kutip, mau nggak mau ada beberapa istilah IT yang keluar kan, seperti itu sih. Ah. Ya. Atau enggak khususnya kalau kemarin kita ngomongin tentang accounting software bahkan istilah accounting gitu. Jadi Hmm. agak berat juga sih buat saya tapi ya udah coba lakuin aja. Yang penting aman kan. Kalau udah nggak gitu ngerti bahasa Jepangnya saya pakai bahasa Inggrisnya. Oke, non deferred tax. Saya nanya, kamu ngerti nggak non deferred tax? Oh iya, ngerti. Oh iya, oh, oke bagus gitu. Saya nggak perlu cari bahasa Jepangnya apa tuh non deferred tax. Terus Ah, tapi kalau Kanjo Kamoku kan itu udah sering gitu. Apa debit kredit kasih kata kali kata itu udah sering saya terjemahin nggak masalah. Kalau ininya masuk ke sini, terus ininya ke sini, bagaimana perhitungannya, terus apa provisionnya, pencadangan itu namanya hikia taking kan, itu bagaimana cara ininya, itu kan saya udah sering terjemahin, jadi itu nggak masalah. hmm. Oke, Deddy Sam. Ini ada pertanyaan dari Herusang ya, dan sebetulnya sih di listku, oke list dadakan ya. Oke. Ini ada satu catatan sih sebetulnya, ingin penasaran terkait dengan pengalaman pertama sebagai juru bahasa kan. Hmm, Ini seperti yang disampaikan oleh Herusang ya, aku bacakan aja nih ya. Ini hmm. Kang Deddy mau izin bertanya, melihat sepak terjang Kang Deddy kan pastinya nggak langsung ketemu klien-klien hebat seperti sekarang, nggak langsung jago seperti sekarang. Dulu waktu awal-awal berkarir sebagai interpreter, apa kiat-kiat Kang Deddy melewati tahapan belajar dan berjuang sampai bisa di level sekarang? Yuk, silakan. Kang Heru itu waktu di UCI itu lebih parah Kang Heru, kan Kang Heru kan di UCI saat ini. Tahu nggak? Sekarang udah nggak ya, atau masih di UCI, saya lupa. Hmm. Di UCI itu kan saya ditempa itu benar-benar ditempa oleh kacau Itu tiap tahun hari berapa? kan. Tahun berapa? Itu tahun 2012 Oh, di awal-awal ya, awal-awal kerja ya. kan tadi kan? Ya, Kang Hero, oh sorry, udah nggak di UCI ya. Waktu di UCI itu kan, itu ditempa berat banget itu. Nerjemahin Saconya yang apa ngomongnya nggak mau berhenti, terus eh nggak mau mempedulikan lagi mau ditranslate atau nggak langsung ngocor gitu kan ya. Dan kadang nggak cuma orang Jepangnya, orang Indonesianya yang ketika merespons Saconya juga sama, nggak nggak memikirkan kita sebagai translator, sebagai interpreter tuh harus menyampaikan dulu, jangan langsung ngomong semuanya. Ini akhirnya beradu-beradu terus itu kan di tempat tiap hari otaknya itu. Jadi waktu itu sih jawabannya itu satu, itu sangat mendukung banget karena pernah kerja di UCI. Walaupun ya itu pengalaman berat sih, pahit sih. Tapi Merasakan itu juga ya oh, ternyata di itu awal-awal pahit, ya. itu berat Hmm. banget waktu saya merasa ya di situ ketika masuk ke freelance malah saya merasa kok lebih gampang ya. Nah, Oh, saya nggak di pressure-nya nggak hmm. separah itu. Kadang ada klien yang pressure juga kayak misalnya HPM juga pressure lumayan berat kan. Karena kalau di HPM itu kan Anda eh, sebagai Tsuyaku itu orang Indonesianya yang level director, Bucokras itu bukan director sih, apa kepala Vice departemen ya. President. Hmm. Hmm. Bucokras itu biasanya orang Indonesia di sana udah pinter bahasa Jepangnya. Jadi ketika Hmm. Anda ngomong bahasa Jepang salah dikit langsung ditowel. Nah, itu kan saya alami di UCI. Di UCI kan ada banyak orang Indonesia bisa bahasa Jepang juga. Kalau saya salah ngomong terjemahan itu saya langsung disalah-salahin sama
ya orang Indonesia lain yang bisa bahasa Jepang juga kan, itu kan udah terbiasa dengan pressure kayak gitu di UCI. Jadi ketika ketika jadi freelance malah malah dirasa ini ya, karena benchmarknya sudah sulit di awal, jadi ketika masuk jadi freelance malah lebih mudah ya ketika kita Eh, compare-nya ke sana. sebagian lebih mudah, ada sebagian yang sama sulitnya, ada sebagian yang lebih sulit juga. Tentu ada, karena kan tiap klien beda-beda perlakuannya. Cuma most of the time sih masih bisa di-handle sih. Enak ya, siap. Ya, oke. Oke. Nah, mudah-mudahan menjawab ya, Herusang ya. Oke, pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Novisang juga nih. Oke, nih, Dedi Sang tanya dong, kalau kerja sebagai simultaneous interpreter, Partner. menurut ya, Ah, kaitannya dengan oke. partner tuh. Ah, Pernah nggak handling simul sendirian dan pernah rekor waktu terlama berapa jam dan efek ke diri sendiri 8. tuh gimana? Nah, Besoknya langsung sakit. Langsung saja apa ya? Eh kalau sebisa mungkin dengan partner, paling lama saya 8 jam selama 2 hari berturut-turut, Jepang ke Inggris, Inggris ke Jepang. wis. Dan saya sendiri tanpa partner, besoknya udah langsung tepar sakit. Itu udah saya nggak akan mau ambil lagi kerjaan seperti itu. Jadi Ya. kalau udah di atas 1 atau 2 jam itu biasanya saya langsung ngomong ke klien, mohon maaf saya harus dengan partner berdua. Tuh, Nah, sekarang begitu ya. sekarang Oke. gitu kecuali kecuali dia benar-benar ngeyel atau gimana atau ya itu nanti kita bisa bicarakan gitu. Misalnya saya akan negosiasi juga. Saya nggak mau 8 jam cuma istirahatnya 1 jam di tengah untuk lunch doang. Saya maunya setiap satu sesi 15 menit break atau apa. Kalau dia bisa provide, saya masih tanda kutip masih consider akan ambil sendiri gitu. Oke, berarti tadi kalau sekarang apa istilahnya kebijakannya adalah maksimalnya 2 jam ya, kalaupun misalnya harus solo simultaneous interpreter. Awalnya saya bikin kebijakan maksimum 1 jam. Saya dikomplain sama banyak agen. Hmm. Jadi agen-agen yang kasih saya job 1 jam, eh, masa ini 2 jam lah, ya udah akhirnya 1,5, terus 2 gitu kan. Ya begitulah negosiasi dengan agen, walaupun saya sudah tetapkan standar, misalnya saya pengennya 1 jam maksimal gitu. Siap. Nah, Dedisan, kalau misalnya ini, kalau misalnya ada klien tuh, bahasa Dedisan tadi itu kan ngeyel gitu ya. Hah? Itu kalau menurut pengalaman Dedisan selama ini, mereka itu memang belum well informed gitu ya, kaitannya dengan pekerjaan kita sebagai Enggak, juru cuma bahasa, cuma yang harus masalah 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 budget aja masalah sih. budget ya. Oh, lebih ke situ Masalah ya budget. pertimbangannya ya. Makanya lebih enak kalau dapat yang klien Jepang, biasanya mereka lebih welcome. Oh, ya udah 2 orang gitu. Mereka lebih Hmm. ngerti. Kalau yang perusahaan Indonesia lokal, apa maksudnya gini? Perusahaannya ada afiliasi dengan perusahaan Jepang, tapi yang hire kita itu orang lokal. Nah, biasanya mereka Hmm. kurang kurang mengerti. Kita harus educate mereka. Dan nggak semua orang pengen di-educate kan. Siap, betul Hmm. betul ya. Oke, seperti itu Ada ya. yang angkat tangan nih. Ya, Solih Hasan. Solih Hasan kelihatannya ingin langsung berbicara. Boleh Solih Hasan? こんにちは。Oh, konnichiwa. テレ Saya さん、こん Natsu. にちは。いつもお仕 Konnichiwa. 事いただきます。いただいてます。いつもさせていただいてます。ありがとうございます。ちょっと質問したいんですけれども、どうぞ。この間もちょっと相談させていただきたいんですけれども、難しいテーマがある場合、特にその理科系の、医学とかそういった、サイエンスね。はい。はい。そうですね。そういったもののテーマだと、ちょっとなかなかやる自信がなくて、もちろんそのやり始めるといつまで経っても自信がでしょ出てこないというのは、そうですね。でしょだけど、でしょその始めるにはちょっと勇気がいりますので、なんか何から始まればいいのかなと思って、自信つきたいんですけど、どうすればいいんですか？やっぱりですね、例えば今まで一番大変なのは、トモラ、腫瘍、がん、カンカン。対応したことあるんですけど、結構難しくって、でもやる前に、一応もちろんお客さんの方に対して、いや、事前準備とかその資料とかいただかないと、私はできないかもしれないんだよと言いますので、それでもお客さんが、大丈夫、大丈夫。レディさんならできると言ってるけど、一応、本当ですか？そういうこと、受けたこともありますし、だから、事前準備資料がなければ、じゃあ自分で下準備として、どっかで YouTube とか Google とか検索して、このようなテーマであれば、どういった、知識、得ないといけないのか、どういった、なんていうかな、専門用語が出るなのか、それもある程度、ちょっと、勉強しないといけないだと思いますけれども、最低限はそれです。もし、準備資料全くない場合は、準備資料があれば、もちろん助かるんですけれども、はいはい。あれですかね、やっぱり、逐次から始めた方がいいんですかね。いきなり、いきなり同時だと、やっぱりリスクが高いって感じですかね。逐次から始めて。リスク高いですけれども、
そう、慣れない言確かに葉、そうですね、慣れない言葉だし、急に同時になっていくのは、急なかなに同時、例えか、ば急に英語、日本語だとちょっと厳しすぎますよね。いや、でも、自分のレベル、いや、今どこにあるか、そうですよね。私何も人それぞれです言えないから、けど、そうそうそうそうそうですそうそう。よね。自分が、いや、まだまだなんとかいけそうなと思ったら、それはい。全然いいし、いや、やっぱり、そのテーマ見るだけでも、怖いとか、うん。だったら、それやめた方がいいです。いやー、このテーマ、考えたら、いやー、すぐ怖くなってビビってしまう場合は、もう、多分それやめた方がいいんですけれども、ただ、いや、このテーマはちょっと難しいですけれども、ただなんかね、まだやれそうな、いけそうなと思ったら、一回挑戦してはい。みたら、はい、と思います。わかりました。そして、先ほど経理の仕事もよくやってるということなんですけれども、うん。私はバックグラウンド、もともと専門が経営学、会計なんですけれども、ただちょ Ada っと結構、 roaming. Jadi sayaロー nanti ミン akan グ、jawab dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Mbak Soliha dalam bahasa Jepang aja. Tapi saya nanti jawab. Soalnya ada yang nggak ngerti katanya di chat kalau misalnya. Sebentar, Ya, はい、Dedi Sang ah, sebentar. ya. Suraya Sang. Ini はい、Kandar Tunip Sang, boleh di ini. Saya barusan juga kan ini ada teman-teman kita yang sedang berlatih シモルタン。simultan. Jadi tadi Iya, saya dengar ada suara Mei yang dia menerjemahkan bagus ya percakapan iya. antara Dedi Sang dengan Soleh Hasan. Jadi boleh didengar kalau untuk bahasa Indonesia nanti bisa di channel bahasa Indonesia dan Hmm. channel bahasa Prancis. Iya, Gitu. ini kan kita ada penerjemah simultan itu. Ya, Kita kan latihan oke. ya. Jadi kalau ada yang ngomong bahasa Indonesia, mereka harus menerjemahkan ke bahasa Jepang. Dan sebaliknya, kalau ada yang ngomong bahasa Jepang, harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu latihan juga sebenarnya. 本当は練習なんですね。多分なんそうです。か今のうん。先ほど質問した方は、多分なんかそういった機能があるっていうのが多分知らないかもしれません。うん。OK, OK. それで、私ちょっと専門は、経営も会計もそうだったはい。んです。専門だったんですけども、ちょお、すごいね。っと会計の方がですね、もう随分、もう10年も、12年も経っちゃって、結構いろいろうん。忘れてるんですよ。なんか、なんか会計いろいろ忘れてるので、これだったら勉強わかりやすいよというのが、もしあれば教えてください。私もね、例えば IT の場合、私も10年前の話だし、IT は。ただ、あるはい、程度ちょっと残ってる、なんていうかな、まあ、用語とか知識あるでしょう。はい。それでも大丈夫ですけれども、あと会計多分もっとやりやすいだと思います。今、いろんな本当ですか？ネットでいろんな情報があるんじゃないですか。はい、財務諸表、英語で言うと、ファイナはい、ンシャルステはい、ートメントとか、はい、はい、どこの会社、上場会社であればどこでもはい、あるでしょ。はい、取得すはい、ることができるし、あれだけはい、見ればわかる。はい。リフレッシュできるじゃないああ、ですか。財務諸表を見れば。なるほど。ファイナンシャルステーで、トメント。そはい。だから、の、例えばそこに出ている専はい、門用語いっぱいはい、あるんです。はいはい。うん。はい。で、もし案件があれば、その会社の一回、財務諸表を読んでおいた方がいいということですよね。なんかそういった会計の、もし経営の。細かくまで読む必要はないんですけれども、ただ、そうですね。まあ、概要として一回読んだ方がいいかもしれないですね。はい。わかはい。もし、りました。そのような、まあ、特に私、毎月あれですよ。ある会社の取はい、締役会出ないといはい、けないから、結構、はい、はい。今、結構難しなるほど。いですけれども。それはい。財務諸表の、分析というか、いいですか？分析も毎月、そうもし、あと、なんていうかな、勘定科目が間違ったりするとか、はい、計上の仕方が間違ったりするとか、はい、ini saya lagi ngomong agak susah, jadi saya ngomong bahasa Indonesia juga. Jadi はい、KJ itu pencatatan ke pembukuan akuntansi, misalnya dia salah jurnal, は harusnya い、masuk ke jurnal A, tapi dia masuknya ke jurnal B, sehingga gaji karyawannya salah hitung semua segala macam. Saya pernah handle hal kayak gitu. Jadi はい、eh, itu kan agak susah ininya apa. はい、Terus apa lagi yang susah ya waktu itu? Shokaku dan depreciation kan, terus はい、kemudian bagaimana cara kasih dore itu write off 90 hari piutang 90 hari ke atas, 360 hari ke atas dan lain sebagainya itu ada banyak kategorinya. Nah, itu kalau nerjemahin accounting mungkin ada pembahasan seperti itu walaupun nggak tentu ya. Tapi saya sering あ handle あ、yang yang selalu keluar yang biasanya sampai orang Jepang pengen meeting sama orang Indonesia karena ada うん、masalah di はい、kasih daore, ada は masalah い、di machigata kanjo kamoku, 勘 jurnalnya 定科目。はい、chart of account, うん、COA. Kalau kita ngomongnya COA, chart of う account-nya ん、dia salah catat di pembukuannya gitu. Itu biasanya yang kita sering meeting gitu. Kok kamu う salah ん。catat lagi gitu. Gitu. ああ、Ah, なるほど。わかりました。ありがとうございます。
いやいやいや。はい。また機会あったら、ぜひ、いろいろ意見交換させてください。ぜひぜひぜひ。はい。失礼します。Siap. Oke, terima kasih Solihasang untuk yang sudah bertanya ya. Dan seru ya barusan ya kita dengar mereka bercakap-cakap dalam bahasa Jepang tingkat tinggi ya, cepat sekali. Saya coba rangkum dikit. Tadi kan mungkin Ya, boleh. ada peserta yang juga belum mendengarkan penerjemahannya. Ya, ya, seperti Tadi kan itu. ada pertanyaan dari Mbak Soliha, gimana kalau misalnya ada tema yang sulit? eh Mau ngambil tapi nggak ada rasa percaya diri nih gitu. Apakah tetap diambil atau enggak? Dan kalau ambil pun lebih baik kan jangan yang simultan kan, lebih baik yang konsekutif dulu atau bagaimana gitu. Itu pertanyaannya. Ketika kita menghadapi tema baru yang kita belum pernah handle dan kita merasa sulit gitu. Ya tadi saya jawab juga sih. Pertama kalau saya ngomong ke si kliennya, ini tema sangat sulit, saya belum pernah handle. Karena saya kan waktu itu dapat tema tentang tumor, obat penelitian obat tumor dan kanker. Dalamnya itu waktu itu kita ngomongin RNA 18740 apa ya pokoknya yang bahasa-bahasa medis yang saya sebenarnya nggak gitu ngerti. Untung dalam angka jadi saya langsung ngomong ini terus yang situ langsung ngerti. Ya anyway, saya ngomong ke kliennya gini, ini saya nggak pernah handle dan ini tema sangat sulit. Jadi kalau Anda percayakan ke saya akan coba berusaha sekuatnya, sebisanya, tapi saya nggak mau dikomplain kalau nggak bisa perform karena memang bukan bidang saya. Nah waktu itu tetap si kliennya bilang, oh nggak ada lagi yang lain yang cukup pede cuma Kang Deddy yang lain nggak ada yang sama sekali yang mau berani ngambil tentang kanker kan. Oh gitu. Ya udah, oke saya ambil satu terus tapi tolong siapkan dokumen apa-apa saja question list yang mau ditanya ketika nanti proses Iya. interviewnya gitu. Kalau nggak ada mau nggak mau kan saya harus cari dari luar, dari YouTube, dari Google, dan itu kan terbatas. Nah sebisa mungkin tolong tanyakan ke kliennya, ini tolong siapkan question list mau masih dalam bahasa Jepang nggak apa-apa, yang penting saya dapat question listnya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya dia bisa kasih, oke. Tapi kalau dia nggak bisa kasih, ya terpaksa kita cari sebisanya dari googling atau dari apa. Minimal kita nggak buta-buta banget ketika dengar satu istilah yang terkait apa tumor, kanker atau apa. Saya sih udah lupa sekarang ya. Dulu ada tuh yang apa nama alat yang mikroskop apanya tuh yang bisa buat bolak-balik itu sering keluar tuh. Saya udah nggak inget sekarang. Ya anyway, seperti itu jawabannya. Siap. Jadi Sam, Hmm. jadi kita batasi obrolan kita sampai 17.15 ya, kira-kira Boleh, 7 menit ke of depan course. ya. Oke, cepat sekali ternyata ya. Jadi asik sekali ini tidak terkerasa kita sudah 1 jam lebih kita ngobrol. Oke. Dan setelah itu nanti kita akan bebaskan teman-teman yang sedang berlatih begitu ya untuk bergabung di main floor begitu ya dan kemudian dapat masukan langsung dari Kang Deddy nih atau dari Deddy Sang ya. Gimana cara kasih masukan? Saya sendiri nggak Aku dengerin dari tadi. enggak Saya nggak dari denger. berdasarkan pertanyaan mereka nanti aku arahkan nyantai. Oke, Oke. nah sekarang gini, aku masih ada pertanyaan. Kalau tadi kan di awal tuh itu hal yang menyulitkan gitu ya. Tadi sudah dijawab ketika bekerja di satu perusahaan yang Mang Heru juga pernah bekerja di situ. Mm-mm. Nah, terakhir itu kan aku lihat di sosial medianya Deddy Sang itu hadir juga di Bali kan? Ya, ya. Hadir juga di Bali di yang World Water WWF. Forum ya. Ya, World Water Oke, Forum. nah apakah itu Nggak cuma saya, ada banyak yes, sesepuh lain juga di sana. ya, Ya. ya saya lihat ya, itu Senpai juga hadir di sana. Ada senpai juga banyak, Nah, banyak Junosan dan juga. nah saya mau tanya apakah itu salah satu gitu ya, salah satu pekerjaan yang Deddy Sang cukup banggakan juga atau di luar itu sebetulnya ada satu pekerjaan yang wah aku betul-betul bangga gitu ya ketika mengerjakan pekerjaan tersebut dengan berbagai pertimbangan gitu. Apa coba kalau misalnya diingat-ingat? Kalau paling bangga mungkin yang paling high profile kan, karena waktu Hmm, itu saya sama Sudasan berdua, hmm, itu kita handle yang pertemuan yang Pak Presiden Jokowi dengan delegasi hmm, Prime Minister Shinzo Abe yang hmm, sudah almarhum ya, hmm, hmm, yang kemarin sudah pass away itu. Jadi kan hmm, beliau membawa 28 shacho delegasi dari Jepang. hmm, Nah, itu ketika shacho-shacho tersebut berbicara di depan Pak Presiden Jokowi kan saya terjemahin. hmm, Sebagian saya terjemahin, sebagian ada Sudasan yang terjemahin. Nah, itu buat saya paling ya tanda kutip high profile kan karena bertemu RI1 kan jarang-jarang hmm. kan. RI1 depan saya udah gitu pas makan malam gala dinner saya terjemahin Ibu Iriana. Oh, Jadi Ibu Iriana saya duduk di belakang beliau ketika beliau lagi dinner makan sambil ngobrol sama orang Jepang di depannya, saya nerjemahin secara whispering gitu di belakang itu. Itu yang paling ya high profile ya tanda kutip ya. Nah, kalau selain itu ya kemarin selain WWF 10 ada side eventnya G20. Jadi bukan main event ya, di G20 hmm, kan ada main event, ada side event. Salah satu side event yang saya dapat itu ministerial meeting of
Transportation Pak Budi Karya kan. Itu juga menurut saya lumayan saya banggakan sih, maksudnya walaupun saya nggak tembus G20-nya tapi saya tembus side event-nya gitu. Ada beberapa side event saya dapat. WWF kemarin juga lumayan bangga karena saya satu satu ruangan sama Elon Musk kan. Elon Musk kan cuma Oh, beberapa iya, beberapa iya, iya, kepala di depan iya, saya. iya. Terus begitu Elon Musk datang dikerubutin banyak banget orang, langsung bodyguardnya dua datang kan, jadi yang lain udah nggak berani datang lagi. Oh, keren juga tuh. Saya pikir, oh ternyata ada bodyguardnya. Dua langsung gede banget gitu badan-badan bodyguardnya kan, supaya mereka apa orang-orang lain nggak ada yang gangguin si Elon Musk-nya gitu. Siap. Nah, orang berpikir kalau misalnya kita biasa menangani yang high profile clients gitu, itu juga identik atau misalnya itu paralel juga ya dengan pricing kita gitu loh, dengan rate kita. Nah, aku Oke. tidak ingin Deddy Sang untuk misalnya menyebutkan angka Hmm? di sini karena mungkin itu konfidensial begitu ya. Cuman pertanyaanku adalah bagaimana bisa meyakinkan orang gitu ya untuk mau mengambil kita, maksudnya meng-hire kita dengan rate yang kita tawarkan tanpa misalnya terlalu banyak nego gitu loh. Yang notabene gitu ya, itu kalau misalnya dibandingkan dengan rate rata-rata teman-teman kita sebagai juru bahasa, itu sudah di atas mereka gitu loh. Tetap harus ada portfolio. Sekali lagi saya balik ke cerita saya yang saya handle Bapak Jokowi itu saya rate-nya Hmm. waktu itu rendah banget. Di bawah rate yang biasa saya terima, bahkan untuk meeting-meeting yang lebih ecek-ecek saya dapatnya rate-nya lebih tinggi. Oh, Tapi waktu justru. itu tetap saya ambil karena tanda kutip kan bisa dapat pengalaman masuk Istana Bogor, bertemu apa Pak Presiden dan Ibu Negara dan jadi penerjemahnya mereka, itu buat saya ambil pengalaman aja. Dan saya bisa masukkan ke portfolio saya, gara-gara itu ketika besok-besok Hmm. ada job lain, saya bisa bilang, ini saya ada buktinya loh, ini saya nerjemahin, ada fotonya juga kan, walaupun foto saya nggak jelas, tapi saya bisa buktikan gitu. Nah itu kan membantu menaikkan apa sih namanya nilai saham kita, kabuga kata di show. Jadi naik nilai diri kita kan naik karena sudah ada portfolio itu. Jadi buat teman-teman mungkin, kalau saran saya, kalau yang ada kesempatan dapat job high profile dan kita belum banyak high profile jobnya, kadang strateginya mengalah demi menang di kemudian hari. Jadi kita mengalah yang ini kita dibayar sedikit gitu, bahkan di Hmm. bawah standar saya sih waktu itu. Justru ya, siap. Malah malah di bawah standar saya. Tapi gara-gara itu besok-besok ketika ada pertemuan yang lain gitu, saya bisa jual lebih mahal gitu aja. Jadi pricingnya seperti itu. Nah, ketika pricing juga saya belajar dari Mbak Itut sebenarnya. Hmm. Jadi Mbak Itut itu salah satu role model saya. Saya nggak tahu beliau di Kijang atau enggak. Hmm. Mbak Astuti ya, nama Ya, aslinya ya, ya. Apa ya, kita ya. panggilnya Mbak Itut? Mungkin ada Ya, yang terakhir sudah. terakhir jadi narasumber di Kopdar kita yang Oh, terakhir ada itu. juga. Oke, Ya. siap-siap. Nah, jadi saya belajar dari beliau. Beliau kan yang pernah bilang ke saya, kalau kita udah tetapkan pricing kita standarnya, kalau udah ditawar di bawah itu jangan mau, udah lewat aja, lepas aja, Hmm. nggak usah kayak ngemis gitu kan tanda kutipnya. Nah itu dia nggak bilang gitu ke saya, tapi saya memperhatikan beliau bekerja kan, makanya itu saya lihat, oh dia caranya kayak gitu. Jadi misalnya kalau ada kerjaan saya mau lempar, cara dia berkomunikasinya, oh ini standar saya, take it or leave it, kalau nggak udah selesai gitu. Hmm. Jadi apa, nggak ada kayak negosiasi, nggak ada kayak apa mengalah kayak gitu. Dia udah tahu standarnya itu segini, kalau di atas itu dia pasti lebih happy, tapi kalau di bawah standarnya dia nggak mau. Nah itu saya mulai terapkan juga, bukan mulai sih, sudah saya terapkan selama mungkin lebih dari 5 tahun ini. Gara-gara saya melihat Mbak itu seperti itu. Nah tapi dari tadi itu saya bilang tergantung klien juga. Kalau saya lihat dengan mengambil kerjaan ini walaupun rate-nya rendah, tetapi nilainya saya bisa naik, terkadang saya tetap masih ambil, walaupun nggak selalu gitu. Gitu aja sih. Ya. Jadi ada pertimbangan lain ya untuk mengambil Betul, pekerjaan begitu ya. Tadi tuh ya, kayak seperti mundur satu langkah untuk melangkah lebih jauh lagi ke betul. depannya gitu ya. Tapi masa gini, satu hal yang saya hampir lupa bilang. Jadi gini, ketika kita misalnya menurunkan harga ya, misalnya lah, kita anggap angka simulasi yang awalnya 3 juta, udah gitu kita ditawar jadi 2 gitu di sini gitu. Hmm. Oleh satu klien yang sama. Karena begitu kita satu kali menurunkan harga, kita deal dengan dia, susah loh untuk kita naikin lagi. Naikin lagi. Ya. Karena itu terjadi sama saya. Misalnya kan saya udah turunin dari sekian ke sekian. Besok-besok, besok-besok itu dalam waktu tahunan ya, 1 tahun 2 tahun kemudian ada angkeng lagi.
kita mau pakai harga yang awal kita, terus dia bilang nggak bisa, Dedisan, Giseki kita udah tercatat terakhir kamu kerja sama kita di angkanya misalnya 2 juta gitu. Kamu minta 3 juta nggak bisa loh, Gisekinya nggak dapet nih apa nggak sesuai dengan perhitungannya ini. Oh gitu. Tahu gitu kemarin gua nggak turunin loh gitu dalam hati kan bilang gitu tahu gitu nah ini menjawab pertanyaan Mbak Soliha waktu itu dia pernah apa slow secara langsung ke saya secara private. Dia bilang kan tiap tahun ada inflasi apakah harga kita naik ikut inflasi. Saya bilang nggak ya, kan kayak naik. Kita freelance itu harga ditetapkan kan supply and demand kan. Iya. Makanya saya juga cerita waktu itu kan saya ketemu anak-anak yang baru ya, Tsuyaku baru tapi bagus, hebat, terus dia sudah N1, tapi karena dia butuh pengalaman, ya dia dibayar 1 juta juga oke, misalnya gitu. Lah, Hmm. otomatis merusak harga pasar, klien akan lari ke sana. Itu resiko, kita nggak bisa memungkiri hal itu sudah terjadi gitu, sudah terjadi bahkan kan dibayar berapa kemarin? $130 ya, ya pokoknya atau itu tapi ya itu Iya, resiko sekitar 2 gitu loh. jutaan. Hmm. Sekitar 1 atau 2 juta gitu. Dengan menurut saya yang harusnya di atas itu kan. Dengan banyaknya orang-orang yang seperti ini ya kita yang sudah bermain lama ya harus udah beranggap itu bukan target market kita supaya Yes, nggak sakit hati. Kalau nggak Anda sakit hati dong. Oh, begitu. kayak masa market saya diambil orang, market saya diambil oleh anak-anak baru. Oh enggak, justru saya harus berpikir oh enggak, itu kan memang bukan target market saya. Kalau target market saya itu bukan orang yang tanda kutip budgetnya minim gitu. Jadi saya harus fokus sama orang yang tanda kutip Hmm. budgetnya minimal adalah gitu, nggak terlalu di bawah banget gitu. Hmm. Nah, Dan itu tidak harus membuat kita khawatir ya, dengan misalnya menolak satu pekerjaan itu jadi kita taruh kata misalnya jadi oh nggak banyak dong pekerjaan yang masuk ke kita. tapi kan saya pernah satu kali saya turunin harga nih. Udah saya turunin harga, yang besok-besok ketika saya balikin ke naik harga semua nggak bisa, benar-benar nggak bisa naik Siap. lagi karena ditolak Jisekinya apa yang apa track record terakhirnya harganya segini, dia nggak mau lagi. Jadi Anda mau ambil atau enggak? Wah, ya udah kalau kayak gitu. Kadang saya juga nggak ambil karena Hmm. makin diambil terus makin dinego. Makin Iya. diambil, makin dinego, makin turun, dia nggak bisa naik lagi harganya. Ini kan bukan kayak Anda karyawan gajian tiap tahun naik 10%. Anda kan bukan di dunia itu. Kalau misalnya mau di dunia itu ya nggak bisa di dunia freelance kan. Siap. Pemikirannya nggak sama. Di supply and demand, ketika marketnya supply-nya lebih banyak, apalagi supply-nya lagi bagus gitu dan ada yang kasih harga lebih murah, ya udah otomatis yang atas yang mungkin menyesuaikan gitu. Ya, kalau saya sih mikirnya saya nggak ngambil yang di bawah angka sekian selesai gitu. Siap. Target saya kalau minimal ada angka sekian, oke. Kalau di bawah itu enggak. Dan hal yang sama saya terapkan kalau saya outsource ke orang lain. Kalau saya kasih kerjaan ke orang lain kan ngomong dari sini ya. Saya selalu kasih harga di atas. Tadi saya udah sempat ngomong satu Hmm. satu 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 agency. Nah itu Hmm. standarnya saya mereka. Siap. Berapapun yang mereka bayar, saya tahu kan standar mereka, saya udah sering banget kerja sama mereka. Kalau saya ada kerjaan, saya kasih ke penerjemah saya, biasanya saya di atas mereka. Gitu. Itu yang saya bisa katakan di situ. Tadi mungkin di-cut aja di Ya. waktu tadi. Kita nggak ada editan deh. Tapi nggak Oh disebutin ya sih udah, tadi kan. udah Oke. saya sebut. Siap, siap, Ya siap, udah. nggak masalah. Tapi kan tidak membicarakan kejelekannya ya. Enggak, oke. Siap. Cuma saya bilang, saya melihat satu standar, saya cari satu perusahaan sebagai Hmm. standar saya tetapkan perusahaan yang tadi itu saya sebut, itu adalah perusahaan apa yang menurut saya standarnya saya, jadi saya selalu kalau ada kerjaan saya mau kasih ke orang lain, saya nggak mau bayar di bawah mereka yang ini. Siap. Nah, Kalau nggak jadi sama, biasanya di atas mereka saya bayarnya. Gitu. siap. Oke, berarti kan ada standar itu ya. Nah, dengan begitu itu pasarnya Dedisan juga terbentuk dengan sendirinya ya. Oh, maybe itu I think so. katanya mau dirilis, udah dirilis. Oh, udah belum. Karena Enggak, enggak begitu Kang Jo tidak bilang usah. ini, saya udah lihat jamnya udah. Iya, iya, exactly, Oke, exactly, right. Okay. oke. Nah, ini Soleh Hasan angkat tangan, tapi saya tidak akan memberikan kesempatan untuk bertanya sekarang karena waktunya udah mepet. Kita harus segera akhiri, begitu ya. Jadi nanti Soleh Hasan silakan untuk komunikasi langsung secara pribadi saja. Oke, punten ya. Oke. Dan Dedi Sang, terima kasih banyak Oh, terima sudah kasih, terima mau kasih. berbagi berbagai insight, begitu ya. Dan luar biasa, ini pembelajaran luar biasa buat saya, buat teman-teman yang lain juga, terutama begitu ya, Oke. bahwa gimana Dedi Sang, ada yang mau disampaikan? Ini penutup saya bukan nanti, atau saya udah nggak ngomong. Ya, nah ini tapi saya akan bebaskan dulu teman-teman ya dari Oh ya udah, oke. penjara Berarti masih ada penutup ya. bootnya Saya ya. ada.
penutup dikit nanti. Ya udah, oke. Oke, nanti Dedi Sang saya kasih kesempatan untuk menutup ya di Ah, akhir ah, ah. banget から、 gitu ya. 最後は、 Oke, Mei Sang, Dah. barusan kedengar suaranya. Terima kasih banyak. Oke, Kami ya. sama sama Desla. Oke, terima Terus sama kasih yang tadi sudah Desta. bertugas. Jadi hari ini tuh ada yang latihan Dedi Sang, ada Mei Hmm. Sang ya yang sekarang sedang tinggal di Jepang dan saya perhatikan Oh, ya, Maisan di Jepang. Oke, ya luar biasa. dari hari ke hari itu semakin bagus saja menjuru bahasakannya begitu ya. Nah, Dedi Sang juga kalau misalnya ada Sorry, pelatihan Maisan online, itu saat ini freelance merit Sang. atau Mei siapa? Sang Ah, boleh eh, boleh. ah. oh ya, Mhm. saat ini saya lagi kerja di Jepang sebagai staff support untuk tes untuk Oh, untuk perusahaan sih. Tesla. Oke, got it. Iya, iya. Oke. Nangani online gitu bisa nggak, Mei Sang? Kalau online mungkin bisa sih kalau di jadwalnya udah tahu dari jauh-jauh hari biar bisa ngatur libur. Ya nanti ya, nah ini juga bukan hanya untuk Dedi Sang saja, untuk teman-teman yang lain gitu ya, yang mungkin Boleh. memerlukan talent begitu ya. Dan Mei Sang ini termasuk salah satu yang sangat aktif, selalu ikut serta gitu ya, kalau misalnya ada kesempatan seperti ini. Dan saya perhatikan dari hari ke hari itu semakin bagus saja menjuru bahasakannya. Itu Oke. menurut saya ya, menurut Dedi Sang nanti bisa menilai sendiri. Nah kemudian Gimana nilainya? selain Mei Sang juga ada, Mei Sang tadi berpartner dengan Dita Sang ya? Iya, dengan Mas Dita, dengan Ya, Dita Dita Sang. Sang. Gantiannya berapa ini tadi? 10 menit sekali sih. 10 menit sekali ya, oke. Dan tadi juga saya berpikirnya kalau 15 menit, 30 menit dengan kecepatan Dedi Sang berbicara, wah lumayan ngebul juga ya. Jadi mungkin Bukannya tadi dua-duanya ngomong bersamaan ya? Karena ya. saya waktu lagi sempat beberapa kali tuh masuk ke yang channel Inggris, ada suaranya Mas Dita kalau nggak salah ya. Begitu masuk yang Jepang ada suaranya Meisan juga, jadi dua-duanya itu nerjemahin saya tadi saya dengarnya di beberapa sini. Beda. Mungkin tuh pas lagi gantian kali. Oh, oke. Tadi tuh kalau Mei Sang dengan Dita Sang itu di channelnya Prancis dan Inggris. Kalau yang Jepang dengan Indonesia itu tadi saya settingnya itu Fitria Sang dengan Gilang Sang ya. Tapi mungkin ya tadi sempat ada off-nya juga, saya kurang paham, mungkin ada masalah teknis atau mungkin memang sedang istirahat atau apa gitu ya. Tapi ini kan ini betul-betul latihan di Sang. Jadi kita tidak menekankan mereka harus seperti bekerja seperti sesungguhnya gitu loh. Jadi senyamannya saja gitu ya. Nah ini mungkin boleh kita 5 menit ya langsung berbincang dengan Dedi Sang kaitannya dengan tadi kesulitannya. Mungkin Dedi Sang kita bisa nanya ke Dedi Sang kira-kira kalau menemui kesulitan seperti itu gitu ya, apa yang bisa dilakukan? Mungkin dari teman-teman yang tadi sempat berlatih ada yang mau disampaikan? Atau aman-aman saja tadi? Sebenarnya cukup capek mengejarnya. Cepat banget. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya ketemu dengan klien yang misalnya kecepatan berbicaranya seperti Dedi Sang atau lebih cepat lagi gitu ya, itu apa tuh tipsnya untuk bisa mengatasi itu Dedi Sang? Halo? Halo. Tadi suaranya sempat keputus. Oke. Oh ya. Oh ya, cepat ya memang kalau udah untuk simultan kan Hayakuchi berbicara cepat udah salah satu ya skill lah yang harus kita miliki. Ya. Kalau kebetulan emang saya kan dari dulu memang ngomongnya lumayan cepet sih, jadi bisa ngejar. Paling kalau emang udah nggak bisa ngejar ya harus kecepatan otak untuk merangkum poin-poinnya. Nah, biasanya paling susah itu sebenarnya satu yang kecepatan, kedua itu yang udah nggak ada script, udah gitu angka. Karena kan saya mungkin tahu ya untuk RUPS ini kan lagi bulan-bulan paling banyaknya RUPS. Saya di 2 minggu ini aja udah 5 perusahaan RUPS kan saya handle. Nah itu semuanya lah kalau boleh dibilang semuanya itu di bagian yang angka-angka itu nggak sesuai dengan skrip yang bahan yang saya terima gitu loh. Nah itu yang bikin wah luar biasa. Muternya ya. Muter enggak ya, apalagi kita bicara laporan keuangan perusahaan itu kan kita ngomongnya bukan angka 100.000, 200.000, kita ngomongnya 8 triliun, 5 miliar, 4 triliun. Gimana nih berapa keta? Saya potong 4 keta. Oke nih, seng mang apa Bapak Sanokula seng. Ya, udah gitu angkanya itu nggak sesuai dengan skrip yang saya dapat juga. Gimana caranya lagi? Nah itu yang memberatkan itu yang angka sama kecepatan berbicara. Kalau angka kalau udah nggak dapat mau nggak mau udah ambil depannya aja, udah nggak bisa dapat. Kok saya bilang oke ini sekitar 3 triliun udah selesai. Atau nggak sekitar 300 juta, udah saya udah nggak bisa dapat 328.847.100 gitu, saya udah nggak bisa dapat gitu. Tapi kalau yang kecepatan berbicara tetap harus jangan satu-satu terjemahin kalau udah nggak bisa kejar. Kalau bisa kejar nggak apa-apa.
Kalau udah nggak bisa kejar ya poin-poinnya aja. Jadi poin-poin langsung rangkum, poin-poin langsung rangkum gitu. Itu masih nggak masalah sih. Siap. Oke, dari yang lain, dari Fitriasang atau Gilangsang atau Hai, Ditasang Kang mungkin? Jod. Ya, silakan. Saya Fitri Des. Jadi Halo, Sang, terima kasih saya sama-sama. mendengarkan sesuatu yang benar-benar menarik banget dan membuat saya sangat banyak belajar. Apa namanya tadi? Ya. Awal-awal sih saya lumayan tadi di Jepang ada saya, mungkin Dedi Sang mendengarkan saya tadi. Oh gitu. Di Oke, awal-awal, siap. di awal-awal saya tadi lumayan bergantian ya dengan Gilangsang, tapi di pertengahan Gilangsang balik ke kantor. Tadi sempat saya Ah, terus dan kemudian saya masih kerja istirahat tadi. toh. Kang Jo Ya, ya. istirahat. Siap, Terus siap. habis itu keasikan denger Dedi Sang ngobrol tadi kan. Terus mendengar pertanyaan saya Dedi Sang. Dedi Ya, Sang, siap. kalau saya biasanya ke yang bahasa Jepang itu Hmm, lumayan agak lancar hmm, karena kata kerja bahasa Indonesia itu kan didulukan. yes, Otomatis kita sudah bisa merangkum ke dalam bahasa Jepangnya kata kerjanya persiapannya itu apa. Nah, betul. sedangkan dalam bahasa Jepang kalau ke bahasa Indonesia itu saya yang agak kelabakan gitu loh. Hmm, Dedi Sang, kenapa? Karena kata kerjanya di akhir kalimat kan, apalagi kalau dia sudah betul. ngomong panjang lebar terus kata kerja di belakang, itu gimana triknya Dedi Sang kalau simultan? Diulang. Waktu dia ngomong kita Oh, gitu ngomongin, ya. begitu selesai dia ngomong kita Heeh. udah tahu ini mas atau masen atau dia hite suru ka kote suru ka apa dinegasikan Mm-mm. atau tidak dinegasikan. Begitu kita udah tahu konteksnya, diulang kembali semua kalimat itu dengan cepat. Naruhodo. Itu kalau saya. Waduh, Tapi kan itu kan mudah-mudahan bisa ngejar ya. dengan kecepatan berbicara saya bisa. Tapi itu kan maksudnya saya nggak tahu bagaimana maksudnya. Ya mohon maaf, tadi ada Mizuno Sensei kan di sini apa mungkin ini bukan pelajaran yang tepat seperti itu. Cuma secara in real, street smart kalau saya bilangnya, saya kan nggak pernah belajar translating kan, saya bukan orang yang belajar bahasa. Eh, yang saya lakukan selama belasan tahun itu ya seperti itu. Saya ulang lagi, begitu saya sudah tahu dapat konteksnya apa, yang awalnya saya bicarakan tadi itu, anggap aja direvisi gitu. Jadi saya langsung bilang misalnya oke, mau ikai mas stop, bla 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 bla, gitu. Naruhodo. Saya Terus rangkum kalau sekali lagi mengejar, begini gitu. kalau mengejar kalimat selanjutnya bagaimana, Dedi Sang? Ya kan multitasking. Berarti multitasking, ya itu yang nggak kekejar bagi saya. Dedi Oh Sang, iya iya sugoi, iya. Iya. sugoi, Eh, sugoi. tangannya nyatet kan? Tangannya ketika bicara kan tangannya nyatet. Apa yang Wah, dicatat itu sama apa yang diomongin beda kan? Bisa nggak? multitasking nggak bisa saya, Tapi nggak bisa. Fitri, Ya nggak harus Harus benar-benar latihan ya. nggak harus 100% multitasking juga sih, nggak harus juga. Cuma Hai. sedikit multitaskingnya harus bermain sedikit gitu. Kalau nggak susah kejarnya gitu. Terpaksa kalau takutnya yang paling kita nggak mau terjadi itu diam. Yang nggak Hai, betul, begitu dia betul. diam itu kita dianggapnya nggak perform. Itu yang kita paling takutin Iya. itu sebenarnya. Jadi tetap waktu dia ngomong kan kita ngomong, tapi misalnya kita salah nih, udah tahu ternyata maksudnya ini, langsung kita revisi dengan cepat sambil otaknya juga sambil kan telinganya mendengarkan kan hal yang lain kan. Jadi ya nggak tahu sih ya apa mungkin nggak membantu juga. Cuma saya seperti itu mikirnya. Iya, membantu Iya. sekali, membantu sekali Pengalaman Dedi Sang. pribadi kan Terima yang memang kasih. sudah Iya, iya. pengalaman pribadi kan Kayak saya kan Fitriasan ya. sambil lihat Betul, ini, saya selalu betul. baca chat, saya selalu lihat jumlah partisipan yang misalnya tadi bertambah sekarang berkurang. Saya liatin terus dari tadi kan, fokusnya saya kan nggak cuma di satu titik. Hai, betul. Berarti memang harus lebih banyak latihan ya, Dedi Sang ya. Terima kasih banyak atas Iya. masukannya. Semoga membantu. Fitriasan gambate kudasai karena ibu-ibu Hai, tuh gambari mas. biasanya lebih multitasking dibandingkan Iya. bapak-bapak. Harusnya Jose lebih bisa kan ya harusnya. Taskani. Gambari mas. Tinggal dilatih. Ya, oke. Hai. Dedi, Arigatou terima gozaimasu. kasih. Siap. Terima kasih Fitriasan. Dedi Sang, ini ada Mesang dan kemudian Ditasang yang resen, tapi waktu kita sudah mau habis gitu ya. Saya kasih kesempatannya ke satu orang saja, Ditasang yang tadi juga berlatih juga. Oke, silakan Ditasang. Ya, terima kasih Kang. Ya, selamat sore Kang Dedi, Kang Jona dan semuanya. Selamat sore, salam kenal. Salam kenal. Jadi ada suatu tema yang menurut saya cukup seram Kang, yaitu kalau ada terjemahan misalnya terkait dengan suatu lembaga sosial gitu yang hasilnya tuh bisa apa ya, yang kalimatnya tuh penuh saling ancam begitu. Ketika itu kan ketika yang pihak
mungkin dari pihak Indonesia ke Jepangnya kita masih enak nih nerjemahin ke Jepangnya. Tapi begitu pihak Jepangnya misalnya menjawab dengan sesuatu yang menurut otak kita bakal, kayaknya bakal berantem nih kalau dia jawab gitu. Itu Hmm. baiknya seperti apa ya? Terima kasih. Saya nggak pernah di posisi itu, jadi saya nggak tahu. Mungkin ini TSK ya, Eh, atau di Kayak konteksnya. dikonstruksi biasanya. Oh, construction itu kan mafianya lebih kencang. Oke, ngerti. Oke, terus terang saya belum pernah di kondisi yang secara lembaga sosial seperti itu. Yang saya pernah hadapi itu yang dua orang mau berantem. Nah, itu saya pernah hadapin, Jepang versus Indonesianya, sesama petinggi perusahaan gitu. Nah, itu ya bagaimana kita. Tapi Anda, sorry, itu sorry, meetingnya itu meeting seperti apa ya? Union worker meeting atau apa tuh? Kalau Eh, construction itu kan ada kumiai kan? Bukan union, jadi kadang kalau misalnya dikonstruksi itu kadang ada tembus, tahu-tahu ada yang ngedobrak pintu aja Luar biasa ya. dan ngajak rapat tiba-tiba begitu. Oh, luar biasa. Saya belum pernah kalau yang saya takutnya nggak bisa jawab sih. Em, Ya kalau kita cuma sebagai penerjemah ya mau nggak mau kalau tugasnya kita menyampaikan ya kita sampaikan, kecuali kalau menurut kita udah kelewatan. Kalau saya juga pernah ada pengalaman karena dua orang berantem, berantem mulut ya, bukan fisik. Kalau fisik mah udah ke polisi. Ini berantem mulut verbal gitu, udah gak enak banget lah dengerin kata-katanya gitu. Nah itu ya ketika udah sampai satu titiknya saya bilang, saya udah nggak berani ngomong itu, saya takutnya malah saya nanti ditonjok sama orang intinya. Ya, ada Nah itu gitu. saya nyerah. Itu dia bilang, yang ini saya waktu itu pernah satu kali saya nyerah. Bilang yang ini saya nggak bisa terjemahkan, ini terlalu sensitif. Saya nggak bisa menerjemahkan sesuatu yang menghina apa filosofi Pihak lain. berpikirnya orang itu. Iya, karena ada waktu itu ada orang, ya ada ucapannya agak sedikit menghina, eh ya sara lah untungnya. Kalau misalnya ya itu saya nggak berani. Berarti ya tidak apa, lebih aman di pas aja begitu ya daripada di nekat kita terjemahkan gitu. Atau Anda terjemahkannya ke orang tertentu yang Anda tahu bisa mengerti situasinya gitu. Tapi jangan terjemahin ke orang yang sama-sama panas gitu. Bisa panas dua-duanya itu nanti. Anda yang lebih ngerti kan kondisi lapangannya. Saya kan nggak tahu kondisi lapangan seperti apa. Itu udah masuk ke dalam pemikirannya kita sebagai penerjemah mau bertugas sepenuhnya melaksanakan kewajiban kita sebagai penerjemah, atau menurut Anda lebih bijak kalau beberapa bagian tidak perlu diterjemahkan demi kelangsungan, ya demi kelancaran operasional Iya, satu perusahaan. Takutnya satu perusahaan operasional terganggu, banyak orang gara-gara cuma kita terjemahin itu banyak orang kerjaannya hilang gitu kan, kita nggak mau. Nah itu kebijakan kita pribadi sih kalau tapi saya sendiri nggak bisa ngomong banyak tentang itu, jarang, nggak pernah di situ sih soalnya. sesuaikan Kondisinya, dengan kondisi berarti ya Kang ya. iya kondisinya berat juga kalau construction tiba-tiba datang LSM masuk terus minta ini segala macam, bingung juga saya. Ya harus harus ada inilah, harus ada orang yang bijaknya. Kita nerjemahinnya ke orang yang bijak. Kalau Anda yakin orang ini bijak nih, Anda terjemahin aja. Ini dia ngomongin gini, dia maksudnya gini gitu. Kadang-kadang saya terjemahinnya juga misalnya, saya bisa juga ngomong gini. Ini dia ngomongnya begini, tapi maksud udang di balik batunya, saya yakin nih, walaupun kita menyimpulkan, harusnya kita nggak boleh. Kita penerjemah nggak boleh menyimpulkan, tapi kadang ada kalanya situasi dan kondisi berbeda. Makanya saya nggak belajar terjemahan. Saya street smart kan, saya lihat di kondisi lapangannya ini patut atau enggak diterjemahin. Nah, ketika saya mau terjemahin, saya juga ngomong ke orangnya, ini dia ngomongin gini nih, tapi kayaknya maksud belakangnya misalnya dia minta uang misalnya. Tapi dia nggak ngomong dia minta uang, dia ngomongnya kayak gini. Paling gampang kayak kemarin tuh, kita ada satu pertanyaan, Anda bisa berikan nggak list, tanda kutip lah, ada list apa gitu, saya nggak bisa ngomong. Terus orangnya itu bilang, oh saya kenal kok sama orang dalam, orang yang tanda kutip kementerian tertentu yang bisa dengan gampangnya memberikan list itu, dan list itu nggak dipublikasikan loh, Anda nggak bisa dapat dimanapun juga loh, itu bukan public information loh gitu. Oh gitu. Kan kita tahu ke arah mana kan. Iya. Iya gitu. Ya anyway, sebelum terlalu panjang ya saya
Terima kasih Baik, banyak baik. kan jawabannya. Ah, Oke. Siap. Mohon Dita maaf Sang, tidak bisa menjawab ya. waduh, sudah sangat menjawab sebetulnya berdasarkan pengalaman Didi Sang sendiri begitu ya. Nanti tinggal Dita Sang saja untuk mensikapinya seperti apa. Dita Sang, terima kasih untuk pertanyaannya. Fitri Sang juga, Mei Sang juga tadi sempat berbagi. Kemudian Soleh Sang, Novi Sang, Heru Sang, semua yang sudah bertanya begitu ya. Dan alhamdulillah, ini walaupun ini dari tadi sih bertahan di 44 sampai 43 orang yang hadir hari ini ya. Hmm. Kita acara dadakan begitu ya, tapi alhamdulillah dihadiri oleh banyak orang dan saya yakin ini juga akan bermanfaat untuk teman-teman, untuk rekan-rekan semua, untuk KIPAM semua begitu. Dan izin ke Dedi Sang, nanti kalau diperbolehkan kita akan siaran tunda, maksudnya nanti akan kita tayangkan juga di YouTube channelnya Kijang Oke, begitu nanti supaya dikasih linknya ke saya juga ya biar siap, saya. oke, Yang supaya kemarin aja belum tayang loh yang saya kasih ke Kang Jo itu yang belum tayang itu sampai sekarang. maksudnya belum tayang di merekanya. Iya, belum tayang kan mereka masih final Oh, edit gitu. oke, oke. Kemarin kan masih preview itu sebenarnya, makanya Oh, really? linknya link Google Link kan, Google Siap. Google Iya, betul. namanya Google Drive kan, karena linknya masih private itu. Oke. Mohon Nah, kalau maaf kita kalau nanti di Kijang nggak ada edit-editan ya. Oh ya udah, langsung ya, jalan ya. Jadi nanti kita akan kasih. Masalahnya kekurangan SDM yang bisa edit. Jadi kita langsung nanti gampang, saya kasih softwarenya. Mau. Iya, Kayak gratisan banyak kok. Ya oke. siap. Nanti di Ntar belakang aku layar japri ya. aja Oke, deh. silakan Iya. dibicarakan Sang ya. Oke, tapi Soalnya yang saya jelas pakai nanti software edit untuk YouTube video musik saya juga kan, makanya saya harus bisa edit dikit juga. Ya anyway, oke, lanjut. siap. Ah, Jadi nanti kalau kalau sudah ditayangkan di YouTube channelnya Kijang Network, nanti linknya insya Allah akan kita sampaikan ke Dedi Sang juga. siap. Nah, sebelum saya tutup, betul-betul saya tutup, ada satu pengumuman, tapi sebelum ke sana, mungkin Dedi Sang ingin memberikan closing statement, silakan. Sebenarnya bukan closing, cuma ini sesuatu yang saya selalu suka sampaikan, apalagi ini banyak orang baru kan yang masih belum kenal. Ini nggak ada hubungan sama interpretation atau apapun, tapi ini cara saya berpikir, semoga bisa membantu. Cara saya pikir ini gini, ketika kayak tadi, Anda hadapin suatu masalah, Anda hadapin suatu pilihan lah, mau milih A atau memilih B, mau milih C atau memilih D, seperti itu. Kalau saya ngelihatnya, apa ya, ada prinsip pull sama push, mendorong sama tertarik gitu. Kalau saya lebih cenderung cari yang saya tertarik ke sana. Misalnya ada acara kayak gini kan dadakan nih. Saya kan juga nggak merencanakan, Josan juga nggak ngerencanain. Saya cuma kirim video yang kemarin, tiba-tiba Josan bilang, oh yuk kita bikin video. Oh ya udah, berarti ada ketarik, ada invitation, ada yang mengundang saya, ya udah ketarik dan tidak ada hambatan. Selama tidak ada hambatan, saya pikir itu jalan saya ambil gitu. Di dalam bidang apapun Anda, misalnya Anda mau ganti kerjaan, Anda mau apa sih namanya, memilih salah satu jalur, di depan ada 3 jalur, ada 4 jalur, Anda coba jalur satu, ada hambatan nggak di situ? Buat saya biasa 3 hambatan dalam waktu singkat itu pertanda saya nggak boleh di jalur itu. Ketika saya coba sesuatu, ada 3 hambatan berulang-ulang atau 3 hambatan berbeda, tapi terjadi dalam waktu yang tanda kutip lumayan dekat, ini buat saya pertanda, oh bukan jalur saya, maka saya akan pindah jalur ke jalur kedua, saya coba, atau ketiga saya coba, keempat saya coba. Nah itu prinsip hidup saya ketarik. Kalau ketarik itu kan nggak ada effort, nggak ada push. Saya ketarik sangat gitu, badan saya ketarik ke arah situ. Tapi kalau saya mendorong push itu kan saya ada effort, saya harus mendorong pakai tenaga saya, pakai ini saya harus mati-matian berjuang-juang untuk effort gitu. Nah itu buat saya itu hambatan buat saya. Ada orang yang berpikir sebaliknya. Jadi ini nggak cocok untuk semua orang. Kalau Anda ketemu motivator, ada yang terkenal yang dia ngomongnya, masa baru gagal sekali berhenti? Coba lagi dong 2 kali, coba lagi dong 3 kali, 4 kali, 5 kali. Terus begitu berhasil, hore gitu. Tapi kan effortnya udah banyak. Kalau Anda, mungkin Kang Jo udah dengar di video yang waktu itu saya sharing, saya tipenya sebisa mungkin effortnya sedikit, tapi resultnya lebih banyak gitu. Jadi hukum Pareto kan 20% saya effort, saya dapat 80%. Nggak mau 80% effort, cuma dapat 20%, atau bahkan sama lah 80%, dapatnya 80% juga biasanya saya juga nggak terlalu tertarik gitu. Saya maunya yang minimum effort saya, tapi bisa, minimum effort itu bisa berarti gini, nggak ada hambatan itu juga buat saya nggak ada effort gitu. Jadi ketika kita menjalankan sesuatu dilancarkan jalannya oleh yang di atas atau apapun itu, Anda bisa
cari sendirilah. Itu pengalaman hidup saya sih selama 40 tahun. Itu ada yang penutup saya. Wes, luar biasa. Terima kasih. Ternyata ya kita dapat motivasi juga, dapat inspirasi juga ya dari kehadiran Deddy Sang hari ini. Cara Jadi pikir bukan saya loh belum tentu benar ya. Jadi siap. disclaimer lah. Siap. Oke, tapi hari ini yang jelas kita sudah mendapatkan banyak sekali insight ya sesuai dengan judul kita ya, insight Deddy Sang sebagai juru bahasa. Tapi ada bonusnya barusan begitu ya, insight beliau juga secara pribadi begitu ya, cara hidupnya seperti itu begitu ya, prinsip hidupnya seperti itu, dan saya yakin gitu ya ada yang relate ya dengan hal tersebut, dan saya yakin semuanya bisa mengambil pelajaran bagus dari sini. Deddy Sang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya mewakili Kijang, mewakili teman-teman yang hari ini bergabung, dan insya Allah nanti akan lebih banyak lagi yang bisa menikmati video ini ya tanpa editan begitu ya, dan tidak ada hal yang sensitif sebetulnya ya dari apa yang disampaikan, dan saya yakin teman-teman bisa menerimanya dengan baik. Dan minggu depan teman-teman sekalian, kita Kijang itu ada acara lain ya tanggal 29 Juni 2024, nanti Ibu Esti yang hari ini berada di belakang layar akan tampil di depan ya sebagai hostnya, dan kemudian nanti kita akan tampilkan Heru Sang juga dan Yumiko Sensei juga. Jadi ini di rangkaiannya FBIJ, Forum FBIJ, Forum Belajar Interpreter Jepang begitu ya, yang digagas oleh Kifams, oleh Kijang Family begitu. Nah ini langsung gercep ya, terima kasih banyak. Nah ini tanggal 29 berarti ya insya Allah berguna ya Deddy Sang. Ini nanti hari Sabtu juga ya, berarti 1 minggu tepat dari hari ini di jam yang sama ya, sampai jam 17.30 mulai dari jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk yang di Indonesia bagian Timur, bagian Tengah, dan juga teman-teman yang di Jepang silakan untuk menyesuaikan waktunya. Baik, Deddy Sang, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih teman-teman yang hari ini berlatih, terima kasih banyak, dan kesempatan berlatih juga ditawarkan untuk sebanyak mungkin teman-teman yang mau begitu ya. Nanti kalau misalnya ingin teman-teman bergabung di geng simultan ya, bagian dari WA-nya Kijang juga sebetulnya, nanti boleh kontak saya supaya nanti bisa dapat kesempatan pertama yang ditawarkan untuk berlatih simultan terutama. Jadi Sang, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Jaminan sama sukar sama desta, arigatou gozaimashita. Mas Arigatou Yudian, terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Semoga berguna. Sangat berguna. Sangat berguna.